Sebentar Uni. Boleh Dinda, sabar. Kalau Uni mah orang baik kayak kamu ini patut diapresiasi, Dek. Karena device satunya ini muter dia loadingnya di Alkitab. Santai aja, kita nggak kemana-mana, Dek. Kami ini bersikap adil kepada orang baik seperti kamu ini nggak boleh kami zolimin. Justru kami harus bersabar. Device-nya nggak bisa Uni yang satu. Oke, Uni bantuin ya. Tapi Uni bantuin ya. Uni Ya, bantuin. Kita baca di Kisah Para Rasul pasal 13 nomor 1, teman-teman. Pada waktu itu di dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, Lukius orang Kirene dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Mana nabi, mana pengajar? di situ nabi-nabi tidak termasuk Saulus karena Saulus masuk sebagai pengajar Yahudi. Oke. Coba kamu lihat Matius pasal 7 nomor 15. Kamu mengingkari walaupun tidak ada interpretasi yang jelas ya, karena itu kan tidak ada kejelasan di situ. Saya akan tunjukkan kamu bahwa pengajar itu juga adalah nabi ya. Matius 7 Nomor 15. Nah ini bisa. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Ya, di situ dikatakan nabi-nabi ya. Betul? Di situ dikatakan nabi palsu, iya. Betul? Kamu lihat perikopnya apa? Betul. Coba kamu baca perikopnya. Perikopnya tentang hal pengajaran yang sesat. Nabi mengajar berarti? Bisa mengajar juga. Pengajar nabi bukan? Bisa nabi juga. Ya sudah. Berarti kamu telah menguatkan pernyataan Kisah Para Rasul pasal 13 nomor 1 bahwa Saulus termasuk nabi dan pengajar yang kita duga sekarang sesat, yang kita akan buktikan. Nah, Matius 7:15 coba kamu baca sekarang. Dengan baik dan benar, penuh hikmat, dengan akal sehat, hati nurani, bukan menolak kebenaran, bukan melakukan pembenaran, tapi mencari tahu mana benar mana salah. Karena kami tidak ada kapasitas untuk mengislamkan siapapun. Silakan dibaca bagus-bagus ayat itu. Waspadalah, saya bantu kamu. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala. Mengerti definisi atau arti serigala berbulu domba? Ngerti apa arti serigala berbulu domba? Ngerti? Iya, paham maksudnya? mengerti. Serigala berbulu domba ini adalah orang yang tadinya jahat, kemudian berubah menjadi baik dan mengaku baik. Betul nggak? Iya, betul. Antara Nabi Muhammad dan Paulus, mana yang punya track record jahat lalu mengaku-ngaku baik di antara mereka berdua? Siapa di antara mereka berdua yang begitu? Ya, kalau bicara Paulus, dia nggak pernah ngaku baik. Dia mengaku domba nggak? Domba ini bukan baik. Domba ini maksudnya adalah pengikut Yesus, bro. Tahu kan arti domba sesat yang dicari Yesus? Artinya Yesus mencari pengikutnya. Di antara Nabi Muhammad dan Paulus, siapa yang mengaku pengikut Yesus membawa ajaran Yesus tadinya padahal dia jahat, bahkan keturunan dari serigala yaitu Benyamin? Kalau narasi seperti itu kurang tepat untuk ke Paulus, karena Paulus nggak pernah mengaku dia baik. Paulus itu bertemu dengan Yesus di dalam jalan Damsyik. Sejak kapan domba itu baik? Sejak kapan domba baik? Domba itu, ya, domba itu adalah pengikut Yesus. Petrus dikatakan domba Yesus nggak? Domba?
Dia nggak baik. Buktinya dia mengingkari Yesus 3 kali loh. Yudas itu dipilih Yesus sebagai dombanya nggak? Jadi domba itu bukan definisinya baik, adikku. Bahkan Yesus sendiri mengaku tidak baik kok. Jangan kau katakan aku baik, bukan hanya satu yang baik, dia Allah saja. Jadi kita nggak bahas dia baik atau buruk. Tapi serigala itu adalah penyesat. Di mana di antara Nabi Muhammad dan Paulus yang tadinya pembenci ajaran Yesus kemudian tiba-tiba berubah menjadi dombanya Yesus di antara mereka berdua? Silakan dijawab jujur. Paulus. Terima kasih. Nah, itu bukti kalau di antara Nabi Muhammad dan Paulus itu nampak bahwa Paulus yang memenuhi. Dan sekarang tepat di ayat ke-18-nya kamu baca sendiri. Coba Matius pasal 7 nomor 18, silakan dibaca sendiri. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Kamu percaya dengan kata-kata Yesus itu? Percaya. Lalu kamu kenapa percaya ada pohon buruk berbuah baik seperti Paulus? Karena ada tertulis di Alkitab. Mana tertulis? Waktu Berarti dia salah berjalan itu. dari Damsik. Tunggu, berarti Damsik. perkataan Yesus dibantah sama tulisan dalam kitab kamu. Yesus berkata, bentar, nih dengar baik-baik. Tidak mungkin atau mungkin? Apa itu? Kata Yesus di situ, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Sekarang jadi mungkin. Tentang apa ini? Saya bingung. Itu tanda itu. Tanda on. Soalnya lompat sana Paulus lompat itu- sini. Ini bukti kalau Paulus itu memenuhi kriteria nabi palsu. Kan saya masih di Matius pasal 7 nomor 15 dari tadi. Serigala berbulu domba, Paulus. Sekarang masuk di ayat ke-18-nya. Jangan terguncang sayang, terguncang pun santai Bukan, aja, relax. tema kita Paulus Mesias Tema palsu. kita Paulus Mesias palsu atau nabi palsu atau pengajar sesat. Dari Mesias mana itu saya bukan bisa nabi. membuktikan? Mesias itu yang diurapi, yang punya Roh Kudus. Saya tanya, Iya. semua orang Kristen diurapi Roh Kudus nggak? Nggak semua. Oke, apakah ada orang Kristen yang diurapi Roh Kudus? Ada. Berarti kamu mengakui bahwa Mesias itu adalah yang diurapi Roh Kudus. Kamu tahu tidak kalau Paulus mengaku ada Roh Kudus dalam dirinya? Jadi gini, Bunda Unrifa Bentar ya. bro. Gini bro, saya mau fokus di Matius 7, 15, 18 untuk membuktikan kepada Anda bahwa siapa yang kriterianya nabi palsu itu menurut Yesus dipenuhi oleh Paulus. Kata Yesus, tidak mungkin pohon yang buruk berbuah baik. Anda, orang yang katanya percaya kepada lisan Yesus, malah percaya bahwa ternyata pohon buruk yang adalah Paulus berbuah baik. Maka yang sebenarnya percaya kepada Yesus itu saya atau Anda? Sebenarnya nggak nyambung. Loh, Nggak nyambung, apa Bunda. maksud? Apa maksud tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik? Silakan jelaskan kalau nggak nyambung. Apakah Iya, itu jadi masih gini. korelasi dengan penyesat atau nabi palsu? Kalau itu Terkorelasi nggak? masih. Nah, masih. kita membahas tentang penyesat dan nabi palsu nggak? Kita bahas Paulus Mesias Kamu lihat, palsu. oh jelas, Mesias, Nabi, pengajar, mereka adalah orang-orang yang mengaku diurapi Roh Kudus lah, mengaku pengajar lah, mengaku penginjil lah, mengaku sebagai Nabi lah. Ini orang-orang yang sesat, mengaku tapi terbantah dan bahkan ciri-cirinya memenuhi kriteria yang diajukan Yesus sebagai ciri-ciri Nabi palsu. Saya dan Yonatan Nandar membuktikan kepada Anda bahwa Paulus Nabi palsu menurut Yesus, bukan menurut saya. Saya tunjukkan kepada Anda tadi bahwa Nabi dan pengajar itu sama. Kenapa? Karena ternyata perikop hal pengajaran sesat itu justru diajarkan oleh Nabi. Maka Anda tadi menolak Paulus adalah Nabi. Padahal jelas secara eksplisit dikatakan ada pengajar dan Nabi palsu. Di antaranya ada Paulus dan Anda bilang itu dia pengajar. Sekarang saya tanya sama Anda, bagaimana metode Anda memilah bahwa ini Nabi, ini pengajar di dalam ayat Kisah Para Rasul pasal 13 nomor 1 itu? Coba tunjukkan secara eksplisit mana pengajar, mana nabinya. Mencret, Anda nggak bisa jawab. Nah, saya tunjukkan kepada Anda perikopnya hal pengajaran yang sesat. Tapi di sini dikatakan bahwa mereka adalah nabi-nabi palsu. Anda katakan nabi bukan pengajar, pengajar bukan nabi. Ini namanya standar ganda. Saya tunjukkan kepada Anda, ciri-ciri nabi palsu atau pengajar sesat ini adalah lihat buahnya. Buahnya apa? Perilakunya. Tidak mungkin orang yang pohonnya bobrok dan busuk berbuah baik.
Tidak mungkin orang yang buahnya, pohonnya itu baik sejak awal berbuah buruk. Tidak mungkin Nabi Muhammad yang bergelar Al-Amin itu ketika mengaku jadi Rasul dia adalah penipu. Dan tidak mungkin orang yang serigala seperti Paulus yang membunuh Stefanus itu bisa berbuah baik menurut Yesus dalam Matius pasal 7 nomor 18. Ketika Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, tidak mungkin pohon buruk berbuah baik, begitupun sebaliknya. Anda bilang apa barusan? Ya mungkin, karena tertulis. Dan tertulisnya kata siapa? Kata Paulus sendiri, bukan kata Yesus. Ketika Yesus hidup di dunia, pernahkah Yesus menemui Paulus? Begini Bunda, jadi kalau Saya tanya memang sekali lagi. saya naik diskusi, Saya kita tanya jangan sekali lari lagi. dari tema. Loh, tema kita tetap di sini kok. Tema saya itu tetap di Paulus situ. Mesias palsu, tanda tanya. Mesias, nabi, dan pengajar palsu. Tadi Yonatan Nandar telah membuktikan kalau Paulus mengaku Mesias. Itu urusan Anda dengan si Yonatan Nandar. Oh, Saya membuktikan berarti kalau ganti dia dulu nabi temanya. dan... Loh, temanya tetap Temanya Mesias ganti dan saja kalau sudah mau Mesias. bahas. Saya tanya, Paulus itu diurapi Roh Kudus nggak? Diurapi. Ya sudah, Mesias nih gimana sih? Orang nanya apa, temanya apa Bunda, kemana-mana. Saya tanya, Paulus diurapi Roh Kudus nggak? Begini saja Bunda, dari tadi kan Aduh. Bunda dari jam berapa tadi? Bro, Anda kalian tahu kan tidak? ngomong terus. Kenapa Anda Saya cuma itu tanya tetap satu, Kristen? di mana Paulus mengaku dirinya Mesias? Tadi sudah ditunjukkan Tunjukkan, sama tolong. Yonatan Nandar. Dalam teks aslinya yang mengaku sebagai Mesias itu adalah Paulus, bukan Yesus, karena kata Yesus ditambahkan. Anda sudah ditunjukkan sama Yonatan Nandar. Ya, itu teks asli. Dan lagi pula ketika Anda mengatakan Di kepada mana? kami, lu Anda sendiri yang mengatakan Paulus itu Mesias kok. Loh, astaga Bunda, nggak Mesias boleh artinya begitu. apa? Mesias artinya apa? Saya tanya, Mesias artinya Bunda, apa? tunjukkan Saya tanya. satu ayat. Saya Saya tanya. mohon, Loh. tunjukkan satu ayat. Paulus mengaku Mesias. Saya Sampai tanya ada kepada tema Anda. Paulus Mesias palsu. Mesias Ada itu tidak? Itu artinya dulu. apa? Nggak, tunjukkan ayat saja. Saya tanya, Mesias artinya apa? Satu, tunjukkan ayatnya dulu. Teman-teman, perhatikan Ada tidak? saudara kita yang hipokrit ini ya. Dia sendiri yang mengatakan bahwa Mulai nyerang pribadi, nggak bagus. loh, tahu nggak hipokrit Nggak bagus, artinya apa? Bunda. Hipokrit itu artinya adalah munafik. Orang munafik itu lain yang dikatakan kemudian dibantah kemudian. Anda sendiri yang mengatakan bahwa Paulus diurapi Roh Kudus. Anda tahu arti Mesias itu apa? Saya cuma minta satu. Kenapa tidak berani menjawab, brother? Saya sudah dari tadi jawab. Apa arti diurapi Roh Kudus itu artinya apa? Mesias artinya apa? Bunda, Oke, diurapi itu. kalau Anda tidak berani menjawab, saya pakai literasi ini. Nih, apa arti Mesias? Bilang kalau nggak mau menjawab. Ya, Anda yang bilang tadi ya, bahwa Paulus itu diurapi Roh Kudus. Ya, Mesias itu artinya apa? Nih ya, Anda jangan bertele-tele sama saya. Saya ini bukan orang yang mau dibodoh-bodohi ya. Nih, Anda tahu arti Mesias? Arti Mesias itu adalah yang diurapi. Nih, yang bilang Paulus diurapi tadi saya atau Anda? Arti Mesias dari bahasa Ibrani artinya yang diurapi. Yang bilang Paulus diurapi saya atau Anda? Saya bilang dia diurapi. Oke, Lalu apa saya tanya arti nggak sama Mesias? Bunda? Mesias artinya apa? Lah kan sudah ditulis di situ yang Bunda tunjukkan. Nah, Berarti berarti yang yang mengatakan diurapi. Paulus Mesias siapa? Yang mengatakan Paulus Mesias siapa? Saya atau Anda? Saya minta ayatnya Bunda. Mesias Yang mengatakan palsu. Paulus tadi mengaku. diurapi Roh Kudus. Loh, sejak kapan ada nabi palsu ngaku-ngaku saya nabi palsu loh, saya Mesias palsu loh. Ayatnya Bunda, ayatnya jangan cuma Sejak ngomong. kapan ada orang menyesatkan mengaku kalau dia menyesatkan? Ini gimana Berarti nggak ada di logikanya? Alkitab ya? Loh, Yonatan Nandar sudah tunjukin tadi. Nandar, tunjukin lagi Nandar. Mana Nandar, orang tunjukin lagi Nandar tadi, Nandar. Bang Nandar tadi Nandar, sudah tunjukin lagi bilang dia Nandar. nggak ini kok, nggak bisa Nandar, tadi tunjukin lagi. berdebat. Enggak, dia sudah tunjukin Anda Jangan aja balik yang lagi menolak. ke Bang Enggak, Nandar Nandar lah, tunjukin Bunda. Nandar kalau si Paulus itu. Saya cuma minta satu ayat. Saya punya Paulus datanya. mengaku dia Mesias. Iya, ini saya tunjukin. Nandar tunjukin. Kalau tidak ada, Saya berarti selesai tunjukin. temanya. Ini kenapa nih orang Kristen ini kayak gini banget ya? Baru kita mau nunjukin aja udah kejam. alah. Kita mau Ya, nunjukin. silakan. KPR Silakan, Nanda. 922. KPR 922. Nah, oke. KPR 22. Inilah teman-teman ya, sulit kalau jadi orang Kristen itu jujur teman-teman, karena konsekuensinya nanti mereka membantah imannya.
Jadi wajar Saya buka mereka KPR 922 ya. Nggak ada Paulus mengaku Mesias di situ. Saya bacakan. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Di mana kata Bukan aslinya? Yesus, bukan dia mengaku Mesias. Yesus Itu adalah bahasa Mesias. itu yang kamu baca itu terjemahan konteks asli. Bunda, Bro, janganlah kalau cuman main-main kayak bicara, gitu. kalau cuman berbohong, cuman membawa doktrin ke depan kami lalu membunyikan suara-suara ketawa itu, nggak ada gunanya, Dek. Yang saya tanya di situ, Semua yang dibawa diam. boleh baca. Kisah Oke, para Rasul tunjukkan. 9 ayat 22. Aduh, ini orang tunjuk, jangan kejang. Kalau kamu itu benar, kamu tenang. Kejang dari mana, Bunda? Saya Ya, coba justru tunjukin. lucu ketika dibuka Tunjukkan. Kisah para Rasul 9 ayat 22. Saya bukakan. Oh alah. Iya, bukakan bahasa aslinya, cari kata Yesus di situ. Oh alah. Bukan masalah cari kata Yesus Loh. Kristus di situ dibilang. Saya tanya, yang dikatakan Saya dikatakan bukakan. Yesus di situ siapa? Bukakan bahasa aslinya. Saya bukakan dulu, Bunda. Iya, Jangan kejang-kejang, bukakan bahasa sabar. aslinya. Oh, enggak Saya dong. minta ayatnya kok Bukakan dikasih bahasa malah. aslinya. Iya, kita buka bahasa aslinya. Nanti saya bukakan Teman-teman. ini dulu ya. Teman-teman Ya. kita lihat. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena lihat, ia membuktikan bahwa Paulus adalah Mesias atau Yesus adalah Mesias. Sudah belum? Itu satu. Sudah Itu belum? dalam teks original. Ya. Ya, coba Jangan carikan gitu lah. coba teks originalnya dan dibaca ya. Nih. Ya, baca. Ya, saya bacakan. Sebentar. Bacakan. Di sini, mungkin yang lain bisa lihat juga. Saulos de malon enedunamauto kai sunekunen tos laudaios tos katoi kontas en Damasko. Lihat. Sumbi bason hoti hotos estinho Kristus, bukan Saulos. Ya, mana Yesus? Ya, siapa Kristus di situ? Kristus ini Yesus, bukan Paulus. Mana nama Yesus? Mana nama Yesus? Alah, jauh sekali. Mana nama Yesus, Bro? Di Ya, teks aslinya sudah- mana sudah nama dapat, Yesus? kan? Sudah Mana dapat. nama Yesus? Mana nama Yesus? Kristus itu siapa? Kristus itu Saulus atau Paulus. Kristus? Paulus, karena tidak ada kata Yesus di situ. Oh alah. Gimana Bunda? Ya, Bunda, mana? saya Mana ini nama orangnya Yesus? jujur Bunda. Kalau Loh, memang iya iya, kalau tidak kalau tidak. kamu jujur, tunjukkan kata Yesus dalam bahasa aslinya di situ. Loh, Kristus itu siapa? Kristus itu Mesias yang diurapi. Itu istilah kepada Iya. orang yang diurapi. Mana nama Yesus di situ, penipu? Loh, di situ Paulus atau Mana Kristus? nama Yesus di situ, penipu? Loh, Katanya kau adalah orang jujur. Mana nama Yesus dikatakan Kristus di situ, penipu? Aduh, inilah Mana keadaan ya nama sudahlah. Yesus Jadi ada dikatakan ayat lain Kristus? nggak? Jangan Selain ayat itu? penipu. Katanya inilah orang-orang ular beludak, teman-teman. Mengaku saya jujur, saya jujur. Ditanya, Sudahlah. mana nama Yesus? Dia terdiam, Ada ayat terbungkam. lain nggak? Tunjukkan nama Yesus Kalau nggak di ada, saya situ. turun. Kamu mau turun kemanapun No, 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 kamu, no, 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 kamu no, no. tidak bisa Ada ayat lain membungkam, kamu tidak bisa membodoh-bodohi manusia di sini. Bahasa Ada asli yang ayat kamu lain baca, tidak. itu Bukan. saja kamu tidak bisa buktikan kalau itu merujuk kepada Yesus. Mana nama Yesus di situ? Kristus itu merujuk kepada Kristus siapa? itu, Kristus itu artinya adalah Mesias. Mesias itu juga yang Siapa palsu. Kristus? Siapa Mesias Kristus? itu bisa palsu, bisa asli. Paulus Kristus atau Yesus Kristus? Paulus Kristus, karena di situ yang berkata siapa? Siapa yang disebut Kristus? Siapa Yesus yang atau berkata Paulus? di situ? Siapa yang berkata di situ? Oh alah, udahlah. Oh, alah. Sudah Ditanya tahu, Bunda. siapa? Terima kasih Bang Ditanya Nandar. Tuhan Yesus mana berkati nama kalian Yesus? semua. Kenapa Salam kamu ya, penipu? semuanya. Kenapa penipu Ya, kalian makasih, Kristen-Kristen Bunda. ini? Tuhan Yesus Kalian berkati, Bunda. penipu. Salam. Bukan Yesus memberkati saya, Tuhannya Yesus memberkati saya. Kalian penipu. Penipu sekali. Mesias itu siapa? Mesias itu merujuk kepada orang yang diurapi. Pertanyaannya, mana nama Yesus di situ diurapi? Penipu. Enak aja mau nipu orang. Dasar penipu ya. Saya paling tidak suka dengan orang-orang tidak jujur tapi ngakunya jujur. Itu yang namanya serigala berbulu domba, teman-teman. Aslinya penjahat tapi mengaku ngaku-ngaku baik. Mending kayak kita. Kita nampak keras kan, tapi kita nggak mau nipu orang. Di dalam teks aslinya itu, di situ tidak ada nama Yesus. Aku, di situ aku kalau nggak salah di situ. Nah, aku tunjukkan. Penipu dia itu. Dia bilang di situ Kristus itu adalah Mesias. Mana ada?
Enak aja. Nih. Houtos. Inilah. Si Paulus berkata inilah Kristus. Karena yang berkata adalah si Paulus. Jangan tipu kami umat Islam. Kalau kalian mau menipu kawan-kawan kalian, silakan. Jangan tipu kami umat Islam. Kalau kalian nipu gereja kalian, silakan. Kalau kita membahas nabi palsu dan mesia palsu, kita lihat konteks. Tadi di ayat Kisah Para Rasul pasal 13 nomor 1 dia katakan Paulus cuma pengajar. Ini namanya orang yang mencoba membelokkan penipuan, menipu dengan ajaran tepu-tepu. Memang ini dikira dia kita gampang apa ketipu. Di mana di situ, Pak? Kecuali Yesus berkata yang di situ langsung bahwa inilah Mesias, maka Yesuslah Mesias. Tapi itu yang bicara siapa di situ? Siapa? Orang yang mengatasnamakan si Paulus, yang diceritakan siapa? Si Paulus. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan dia membingungkan orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Kata Yesus itu tambahan dari kata Houtos. Padahal ini merujuk kepada karena inilah dia Mesias. 1. Dan si hantu belau tadi mengaku Paulus diurapin. Diurapi itu artinya Mesias. Penipu, memang penipu ini orang-orang ini. Domba, penipu dalam nama agama. Ular beludak. Saya lebih ini ya, lebih senang lihat penghujat secara langsung nih. Kayak model-model gini nih. Yang diajarin nipu kan kalian sama Muhammad. Kau yang diajarin nipu. Paulus, Yesus pun menipu. Kata Yesus berkata, hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Tahu-tahu Tuhan kau mati 3 hari. Bukannya malah naik ke surga, Tuhan kau masuk nyungsep ke dalam alam maut. Nyungsep ke bawah. Itu tipuan namanya itu. Itu kayaknya dia habis ditusbol itu kayaknya. Suaranya. Enggak, dia ini. Dia Mati nggak ada peminat lagi, dia nggak dapat konten lagi, Yeah. jadi dia mau naik ke kamar kita. Jadi Yesus penipu itu bukan kata saya, tapi menurut paradigma Kristen sendiri. Orang Kristen percaya Yesus pada saat dia ditombak sama Longinus, dia masuk ke dalam neraka atau surga atau apa? Atau alam maut. Tapi si Yesus ini berkata, hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Itu bohong atau jujur? Kiamat kalau kau bisa ngomong gantian, ya, kuizinkan kau naik. Tapi kalau kau nggak bisa ngomong gantian, sorry ya, aku bongkar aib agamamu, ya. Aib agama Protestan yang membunuh anak-anak baptis, ya. Aibnya Martin Luther yang mengatakan Yesus berzina 3 kali, pengikut apa yang kau ikuti itu. Kau kan menyerang gereja Katolik Roma kan? Tapi kau harus tahu juga John Calvin, Zwingli, Martin Luther, pembawa ajaran kau di abad ke-16 itu juga pernah membunuh orang. Martin Luther bahkan membuat kebencian terhadap Yahudi. Inilah yang kau ikutin, ya. Jadi kalau kau bisa ngomong, kau diatur di sini. Kau harus jadi anak gembala kami. Bukan kami yang mau kau atur ya, karena kau bukan pendeta. Di Wanes kau dihujat, di Katolik kau dihinista. Orang Protestan semua nggak suka kau, nggak semua suka kau. Jadi kau bukan narasumber. Kau di sini hanya jadi contoh bahwa penghujat di Kristen itu akan ditelanjangi agama dan Tuhannya kesekian kali. Gimana kiamat? Kau ikut aturan kami. Kalau kau butuh kami, kau kan butuh kami nih naik ke sini pansos. Nah kau kan butuh aku sama Nandar nih. Kalau kau berani untuk kuatur, kau boleh ngomong. Gimana mau? Mau diatur saya? Oh enggak jijik kali pakai timer. Emang kau siapa? Saya tanya kau bawa Tuhan, Roh Kudus, Tuhan kau yang 3 itu kau bawa, aku hadapi sendiri aja. Sendiri aja. Nyungsep itu kau bawa, aku berani sendiri ayo. Batu pagannya, batu bawa Tuhan, akiknya kamu bawa biji Tuhanmu juga. Biji Ya Tuhan silakan bawa berhala Arabnya Yaudah, kamu bawa sana. mana ada kami menyembah berhala. Orang tahu kami nggak nyembah berhala. Begini loh kiamat, setahu kami yang nyembah berhala Ayo, itu pakai Kristen, karena Kristen itu penyembah manusia berbiji. Apa enggak? Oh, Aku berani sama Open kau, cam. asal kau jangan cerewet. Open cam dulu. Open cam, Di sini wajib open Alda cam. Setiawan. Di sini Kau sudah Alda tahu wajib ajarmu. open cam. Iya. Ayo kita Lu minta nggak open cam. laku, Alda. Sabar nih. Lu nggak laku Masa nggak ada si muka? PCD King aja on cam karena udah nggak Nggak laku ada- kalau close cam. Aduh. Dadah, saya udah cam. takut. Jadi Alda ini kalau pengen terkenal lagi buka cam Alda, biar nampak wajahmu yang kayak perempuan itu. Kau tengok si PCD King kencing tuh nggak laku lama-lama kan, buka cam juga jadinya kan. Tapi minimal kabur dulu lah ke luar negeri ya. Gitu ya. Kami ini gini loh, bagi kami
orang-orang kayak kalian ini adalah orang yang kami ingin pertontonkan ke generasi kami nanti bahwa kalian itu adalah penyembah iblis dari Tarsus. Ya, begitu. Gitu ya, pacar kitun ya. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Jadi ketika mereka menuduh Nabi Muhammad berbohong, justru Yesus itu terindikasi berbohong ketika mengutip ayat yang tidak pernah ada. Lukas pasal 24 ayat 46. Lalu mengaku-ngaku bahwa hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Tahu-tahu dia mati 3 hari, baru 40 hari kemudian dia naik ke surga. Lalu dia berkata, tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Lah Henok sama Elia udah ke surga tanpa dia. Itu namanya bohong atau jujur? Kalian sendiri yang jawab. Ya. Saya tanya sama kalian, kalau ada orang berkata, tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku, tahu-tahu orang sudah ke surga tanpa dia, itu bohong atau jujur? Ayo, saya minta kalian jujur deh. Saya nggak mau berhadapan dengan orang yang ketika ngomong cuman menghujat agama saya, tapi nggak mau mempertanggungjawabkan agamanya. Saya tanya sama kalian, apakah ketika ada orang berkata, tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku, ternyata sudah ada yang ke surga tanpa dia, itu penipu atau orang jujur? Naik ke atas. Saya tungguin. Yang nggak laku apologet Kristen itu, kalian kalau mau naik ke atas minimal buka cam lah, biar tambah laku kalian. Halo Christian Jupri, halo. Ya halo. Ya halo. Halo terus nih. Halo. Hoi. Halo terus. Gimana? Gimana bro? Ada yang mau disampaikan bro? Aduh bro. Turunkan kalau diam aja. Kenapa babi itu haram? Halo. Ya halo. Ya salam. Iya salam. Tuhan Yesus memberkati. Maaf, kami diberkati Tuhannya Yesus ya, maaf. Ya enggak apa-apa, enggak mau enggak Iya. apa-apa. Ya nggak mau lah, masa diberkati manusia nggak mau. Lanjut. Oke. Boleh saya tanya Rifa? Ya kalau kamu awam tidak bisa open cam, kamu hanya bertanya saja. Kalau tidak open kan gimana? Ya bertanya aja bolehnya. Tanya ya, boleh bertanya. Ya memang bertanya aja kan, nggak bisa open cam. Kalau bisa open cam boleh ngomong, diskusi 2 arah. Oh gitu. Oke, saya open cam. Silakan. Oke, besarkan bro Nandar. Oke, kita besarkan. Turunkan judulnya. Silakan bro. Gimana? Judulnya gimana tuh? Judulnya Paulus adalah nabi palsu menurut Bible dan menurut Yesus. Oke, saya tanggapi ya. Judulnya itu kalau menurut Anda memang benar. Ya. Tapi menurut kami iman Kristen tidak benar. Ya, karena yang namanya Mesias itu adalah Yesus. Ya. Perlu saya beritahu ya bahwa Alkitab terutama Perjanjian Baru itu bisa eksis, bisa ada karena dilatar belakangi adanya Yesus Mesias, Tuhan Juru Selamat. Ya. Jadi jika Yesus itu bukan Tuhan, halo? Pak izin Pak, ini kan bukan gereja Pak. Bapak kalau mau khotbah mungkin jangan masuk room diskusi. Bapak Ya, ke gereja. Ini bukan ya, Enggak. untuk cuci otak. Kalau Bapak khotbah, cuci otak Bapak sama keluarga Bapak aja dulu. Otak Bapak sama keluarga Bapak aja belum tentu beres. Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Pak, saya ini lagi membahas Paulus itu nabi palsu menurut Yesus. Saya tanya, menurut Yesus nabi palsu itu serigala berbulu domba bukan?
Masalahnya gini loh ya. Saya tanya itu masalah Bapak, bukan masalah saya. Sekali lagi saya tanya, Bapak kalau mau ceramah cari gereja terdekat, masuk gereja, Bapak bikin denominasi sendiri. Kalau Bapak ingin ceramah buka komal sendiri. Di sini tempat kita diskusi, temanya adalah Paulus nabi palsu. Nah, Bapak bilang tidak. Saya tunjukkan data-datanya, itu bukan kata saya. Paulus nabi palsu itu bukan kata saya, tapi kata Yesus. Dalilnya mana? Ini Bapak lihat nih. Nubuatan nabi palsu itu adalah orang Farisi dan penyesatnya adalah ahli Taurat. Matius pasal 23 nomor 15. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik. Sebab Itu kamu mengarungi Fahmi. lautan dan menjelajah daratan dan mentobatkan tetap satu boleh orang kan saja menjadi tidak. diam dulu. Saya ini lagi ngomong. Ini Kalau tetap Anda ingin teknologi. gereja, Anda ingin khotbah cari gereja lah. Fitnah. Loh kalau Tetap fitnah laporkan teknologi kantor untuk polisi melakukan lah. fitnah. Ini saya lagi tunjukkan buktinya kok Melegalkan fitnah. Fitnah Pak, supaya kelihatan Matius benar. 23 nomor 15 dibaca dulu. Coba baca. Itu bukan ranah Anda. Baca Matius 23 15 dulu. Kenapa kitabnya sendiri kok males baca nih? Ini kayak orang-orang zaman inkuisisi dulu, nuduh-nuduh tapi nggak ada bukti loh. Kalau kami nggak boleh nuduh-nuduh nggak ada bukti. Saya kan menuduh, saya ada buktinya. Matius 23 15 dibaca dulu. Baca Matius 23. Ayat itu Ini- tidak pernah mengartikan menuju. Mau diskusi atau enggak? Mau diskusi atau enggak? Sebelum kamu lahir loh, ayat itu enggak ada. Mau artinya diskusi atau seperti tidak? Mau diskusi atau tidak? itu. Ya makanya biar kamu tahu, kamu ngomong Mau dari sisi diskusi mana. atau tidak? Oh, kamu sendiri loh buta sejarah. Mau diskusi atau tidak? Gimana? Apa sih ini buta sejarah-sejarah kok? Kamu Kok malah lupa. curhat nih orang Kristen nih. Ya, kamu Mau buta diskusi sejarah, enggak? kamu kok comot-comot Apa ini? ayat, akhirnya kamu pahami menurut pikiranmu loh. Kamu itu. nih apa sih Pak? Kamu kesini. siapa? Kamu pintar ngomong doang, Saya ini tapi bahkan pas- lebih berkuasa daripada Tuhanmu di sini. Buktinya saya bisa turunkan Oh, kamu iya. tan. Tinggal ngomong Saya gitu turunkan bisa. kamu 1 2 3. Tuh, turunkan kamu kan. Saya lebih berkuasa daripada Tuhanmu di komal ini sekarang. Kok nanya-nanya saya siapa? Segala kuasa di komal ini telah diberikan kepada saya. Bahkan saya lebih berkuasa daripada Tuhanmu. Coba kau minta sama Tuhanmu untuk naik. Kalau saya nggak izinkan nggak bisa naik. Saya lebih berkuasa daripada Tuhanmu di sini. Kok kayak gitu nanya-nanya siapa saya, siapa saya? Saya lebih berkuasa daripada Tuhanmu di komal ini. Kok disuruh diskusi malah khotbah? Kalau khotbah di gereja jangan di sini. Kami lagi nggak butuh khotbahan. Emang kami lagi cari tahu tentang Ini ada Apa? tusbol naikin nih. Nanti ludahin lagi. naikin aja untuk mainan. Ah, kita butuh mainan. Ah, Gak Ini laku mainan dia aja. sekarang. Ya ludahin nggak nih laku kalau dia. Jelasin dong Muhammad kenapa jualan bocil. Yang jualan bocil itu Tuhan kau ngambil anak-anak. Nah, dalam bilangan pasal 31, kata Tuhan kau yang perawan itu anak-anak ambil untukmu dan Tuhanmu minta upeti. Tuhan kau dalam bilangan pasal 31 itu minta upeti perawan. Pertanyaanku Tuhan kau yang punya burung itu kenapa waktu jadi roh suka perawan? Diapain perawan itu sama Tuhanmu ketika dia minta upeti perawan di bilangan pasal 31? Di situ tuh, di situ bersetubuh itu diapain? Dijadikan istri. Kemudian Tuhan kau minta upeti perawan. Untuk apa perawan sama Tuhanmu? Tuhanmu kan berburungnya nanti ketika jadi manusia. Ketika dia jadi roh punya burung nggak Tuhanmu itu? Kalau Tuhanmu tidak punya burung, kenapa dia minta upeti perawan di bilangan pasal 31 kiamat? Katanya Tuhanmu roh dan dia kan punya burungnya nanti setelah lahir jadi manusia. Ketika jadi manusia burungnya nggak bisa dipakai, tidak produktif. Kenapa ketika dia jadi roh waktu itu sudah punya burung nggak? Kenapa dia minta bilangan 31 itu upetinya perawan? Diapain itu perawannya kiamat? Apakah perawannya dijilatin atau dikobel-kobel? Kiamat kan dia belum punya burung waktu itu kiamat. Kiamat. Kenapa Tuhanmu itu meminta upeti perawan padahal waktu itu dia belum jadi punya burung? Burungnya belum ada waktu itu kiamat. Kiamat. Kenapa Tuhanmu di bilangan pasal 31? Tuhanmu di bilangan pasal 31 Tuhanmu waktu belum punya burung minta upeti perawan. Ketika dia sudah punya punya Jawab, burung, Alda. kenapa dia malah temenan sama pesundal bukan sama perawan? Alda Alda. Boti jawab. Jawab, Alda Boti, Alda. ini nggak usah panggil kiamat, namanya Alda. Alda Alda Boti. Boti, kenapa? Jawab pertanyaan Bunda Gembala anakku. Anak
Serigala berbulu domba. Sini Bunda tanya. Tadi kamu bertanya, kenapa Muhammad jualan bocil? Enggak ada. Justru yang jualan anak itu adalah Tuhanmu, mengajarkan supaya kalau seorang anak perempuan dijual untuk jadi budak, tutorial menjadikan anak sebagai budak diajarkan dalam kitabmu. Tuhanmu yang masih berbentuk roh, belum berpackaging manusia. Ketika Tuhanmu masih berbentuk roh, belum punya penis, dia minta upeti perawan. Diapain itu perawannya? Dikobel-kobel, dicium atau dijilatin. Dijual. Cara menjual anak jadi budak diajarin kok. Akunku tadi sampai bolak-balik kok. Ini terus rungkat terus ini tadi. Makanya nge-lag itu kena rungkat teman-teman. Jangan nih ya. Udah nanti rungkat akunku beneran. Udah cukup ya, cukup kita mempertontonkan tampolan-tampolan kepada penista agama Allah bahwa itu hanya akan ada di kitabnya ya. Kenapa kita tampol begitu? Supaya mereka sadar penistaan mereka terhadap Nabi Muhammad itu justru ada di kitabnya. Di dalam kitab mereka diajarkan cara menjual anak. Ya, ada tutorialnya teman-teman. Barang siapa yang menjual anak perempuannya jadi budak, maka tidak boleh begini. Diajarkan sama Tuhannya. Tuhan yang masih berbentuk roh, belum berpenis Tuhannya waktu itu ya. Dan anehnya Tuhan yang belum berpenis ini malah minta upeti perawan di Bilangan pasal 31. Itu ya, agak lain Tuhannya ya. Ketika sudah berpenis malah nggak suka sama perawan. Malah nggak dipakai torpedonya. Kenapa begitu? Coba, karena dia, makanya ada begitu mungkin. Aduh Tuhan, kayak gitu kelakuannya. Teman-teman, kenapa si Alda ini menghujat? Karena dia udah nggak laku di mana-mana. Buka ke mall sendiri nggak ada yang naik karena orang tahu dia penghujat. Naik ke sini, bilang sedikit Nabi Muhammad katanya jual bocil. Ternyata Tuhannya yang suruh jual bocil, ya. Ternyata Tuhannya sendiri, ya. Oh mana ada Tuhan nih tutorial dalam kitabmu, ya. Ya. Nih, kau jangan nipu kau. Jangan kau tipu-tipu kiamat. Kau pikir kitab kau cuma Amsal doang. Usah sebut kiamat. Alda. Alda Boti, kau tengok nih Alda Boti ya. Rifa penghujat, Nanda penghujat. Umat Mukondo, umat Nabi Mukondo. Umat Tuhan Mukondo, cuy. Umat Mukondo, cuy. Nabi model kontol doang. Iya, Tuhan siapa yang nggak pernah kerja, ayo. Tuhan siapa yang kalau mau ngambil kerja ngambil punya orang, ayo. Tuhan siapa? Masuk titik. Mudah muka sendiri. Teman-teman, kita tunjukkan ya kalau kitabnya si Alda itu Tuhannya mengajarkan tutorial jual anak. Keluaran pasal 21 ya. Bentar ya. Kita lihat teman-teman, Tuhannya si Alda. Tuhannya si Alda Victory. Tuhannya si Boti ini teman-teman ngajarin cara jual anak perempuan, dan cuman anak perempuan doang ya teman-teman ya. Karena si Boti ini tuannya itu masih berbentuk roh waktu itu. Tuan yang berbentuk roh ini bukan cuma menjual anak kecil, tapi juga minta upeti perawan. Pertanyaannya, diapain perawannya? Dikobel-kobel, dijilat atau diapain? Kan belum punya penis tuannya waktu itu, ya. Ntar ya aku tunjukin ayatnya. Kita lihat teman-teman ya. Dia kira kitabnya cuma Amsal doang ya. Dikira dia kitabnya Amsal doang ya. Di dalam kitabnya, nih, mana kita lihat nih. Nah. Aduh. Nah. Mana dia ya? Kita tunjukkan bagaimana tutorial menjual anak jadi budak menurut Tuhannya Karesteng ya. Nih teman-teman ya. Menurut Tuhannya si Karesteng ini ya, Tuhannya yang masih berpackaging roh, belum berbentuk manusia ya. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Nah ya, mana dia nih? Ya. Ini membeli, bukan membeli guys, yang menjual guys. Bentar ya, kita tunjukkan yang menjual. Menjual guys. Tutorial menjual anak ada teman-teman, tenang. Kitabnya Kristen ini lengkap. Ada tutorial mengambil perawan. Yang tidak diajarkan adalah tutorial nih ya, nih tutorial menjualnya teman-teman ya. Ini ajaran Tuhannya teman-teman ya. Apabila ada seorang menjual anaknya, nih diajarin caranya ya. Ya.
dalam Keluaran pasal 21 nomor 7. Apabila ada seorang menjual anaknya yang perempuan sebagai budak, nah diajarin nih sama tuannya Oten cara menjual anak, maka perempuan itu tidak boleh keluar seperti cara budak laki-laki. Jadi Tuhannya Kristen mengajarkan cara menjual anak. Dan yang lebih keji sekali teman-teman, di agamanya si kiamat ini Tuhannya dulu waktu masih belum jadi manusia, ya belum tobat, karena dia udah tobat, konon katanya Tuhannya udah tobat ya. Dulu Tuhannya umat Kristen ini yang masih berbentuk roh itu teman-teman, itu ternyata memperlakukan perempuan itu semena-mena. Nih, satu, perempuan itu teman-teman kalau udah jadi budak, nah perempuan yang hamil dan melahirkan ternyata rasa sakitnya itu hukuman Tuhan terhadap Hawa, tapi hukuman kepada laki-laki nggak ada. Dan yang kedua, perempuan kalau budak diperlakukan semena-mena, bahkan Tuhannya yang suruh boleh ditindas. Tuhannya suruh balik nih. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkan engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Agamanya si kiamat ini agama yang agama yang melegitimasi perbudakan, bahkan memerintahkan budak itu untuk ditindas kalau budaknya nggak boleh ngelawan. Nah ini agama keji, agama yang berpihak kepada orang-orang jahat. Lanjut ya, anak perempuan tidak ada harganya, boleh digauli. Nih, Kejadian 19 ayat 8. Kamu tahu aku mempunyai 2 orang anak, boleh digrepe-grepe. 4. Melahirkan membuat wanita menjadi najis. Mamaknya si kiamat waktu melahirkan dia itu najis seminggu teman-teman, jadi tokai, jadi tai, sama kayak babi najis. Menurut ayat ini ya, sama setara anjing. Anjing itu kan najis ya, babi itu kan najis ya di kita ya. Nah tapi di si kiamat agamanya mengajarkan dulu perempuan-perempuan itu menurut Tuhannya itu najis selama seminggu. Melahirkan kiamat langsung jadi najis mamaknya selama seminggu. Imamat pasal 12 nomor 1. Tuhan berfirman pada Musa, demikian katakan pada orang Israel, apabila seorang perempuan bersalin dan melahirkan anak laki-laki, maka najislah ia selama 7 hari. Jadi si kiamat ini waktu mamaknya melahirkan jadi anjing, jadi najis. Di Imamat pasal 15-19, perempuan kalau haid menjadi najis. Tuh mamaknya tiap datang bulan jadi najis, sama setara anjing, sama setara kayak tai. Si kiamat ini mamaknya lagi datang bulan, Tuhannya pernah ngatain najis. Pesundal itu dibakar hidup-hidup. Jadi mamaknya si kiamat ini bakalan dibakar hidup-hidup kalau mamaknya pesundal, tapi mamanya kan bukan pesundal ya. Nah jadi kalau di Kristen itu kalau perempuan laki-laki cemburu, perempuannya yang disiksa gitu. Perempuan tidak perawan kalau dia diperangi dibunuh. Yang tidak perawan, kalau yang perawan diambil, diminta upetinya sama Tuhan. Padahal Tuhannya belum punya penis waktu itu. Boleh menikah paksa tawanan. Nah ditelanjangin dulu selama sebulan. Ada ayatnya Ulangan 21. Perempuan yang diperkodok harus nikah sama yang diperkodok. Harganya cuma 50 shikal doang. Ini nih bapak disuruh jual anak 50 shikal doang sama anak yang memperkodok, sama orang yang memperkodok anaknya. Inilah ajaran Kristen, tuannya Kristen, tuannya si kiamat. Dia bawa kitab Amsal, dikira dia kitab Amsal doang. Ngeri kali ajarannya Tuhannya umat Kristen sebelum dia bertobat jadi manusia. Pas jadi manusia bukan malah jahat apa? Waktu Tuhannya jadi roh, itu kan dibunuh, Uza dibunuh, si Onan dibunuh, anak kecil cuma bilang botak, Naila botak. Pas Tuhannya berubah jadi manusia dibaptis dong di Sungai Yordan. Menyesalkan dia, langsung tobat. Tuannya langsung baik, kata dia baik, tapi baiknya sama penjahat doang. Tapi sama keluarga, barang siapa tidak benci kepada bapaknya, ibunya, nggak boleh jadi pengikut Yesus. Benci dulu sama keluarga. Makanya si kiamat ini benci sama mamanya, makanya dia kabur-kaburan kan. Si Paul Jang juga benci sama mamanya karena mereka pengikut Kristus. Si Pendi Usman benci sama mamanya sakit dia nggak pulang. Pokoknya kalau jadi Kristen murtad itu benci sama keluarga, karena gitu ajarannya, tertulis itu. Makanya faktanya si Pendi Usman benci sama mamanya. Rata-rata Kristen itu benci sama mamanya. Tengok aja si Paul Jang, emang dia pulang waktu mamanya mati? Enggak. Karena Kristus begitu ngajarin. Lukas 14:26. Aduh, pedih ya saudaraku ya. Mau menghujat agama Islam, sekali menghujat langsung kebongkar aib agamanya semua. Susah karena Uni Riva udah menguasai kitab mereka. Aduh, Alda. Aduh, ngata-ngatain Nabi kami jual bocil. Ya coba jawab tuh. Tuhan ngambil bini orang 2 Samuel pasal 12 8. Kok monolog bangga? Itu bukan monolog namanya, itu menginjili. Berani nggak? Lu, saya tanya dulu sebelum ya berani Iya, itu gampang. Kalau berani itu kayak saya. Ya. Berani. Ya kalau berani itu kayak saya buka, ayo. Saya tanya berani dulu. Berani kalau buka. Kamu kan udah kalah tuh debat. Udah buka. Orang AP tuh guru aja kalah debat sama saya tuh. Buka di kayak berani, Superboy. buka kayak.
Ayo, Ya kan, ayo, kata siapa? Kamu berani nggak? buka cam. Ayo, kamu berani nggak? Nabimu aja Kamu gak ada nggak- mukanya. Ada Tuhan kau yang ada mukanya, Muhammad gak ada Tuhanmu. mukanya, yang Emang matanya Tuhanmu ada merah, mukanya? kepalanya besar Ya aja udah, kamu emangnya ikuti Tuhan kok. kau yang buruk rupa dalam Saya- kitab Yesaya itu ada? Di dalam kitabmu Yesaya dikatakan Tuhanmu buruk rupa. Di dalam kitab Yesaya Tuhanmu dikatakan buruk rupa kon, jeder kon. Di dalam kitab Yesaya dikatakan dia buruk rupa nih, kutunjukkan kau datanya kalau Tuhan kau buruk Muhammad rupa. orang sempak. Kutunjukkan muka Nabimu nyolong Tuhanmu sempak. buruk rupa nih. Tua, loh, Nabi Tuhan kau nyolong keledai. Nih, Tuhan kau ya mau kondo, nggak pernah kerja, nggak pernah bekerja seumur hidup. Kau tunjukkan dalil kalau Tuhan kau pernah kerja sini. Yang mau kondo tuh Tuhan kau, yang ngambil keledai orang Tuhan kau, yang minta ikan goreng Tuhan kau, yang minta sedekah Tuhanmu. Kok malah nuduh nabiku? Nah, Tuhanmu buruk rupa. Nih, wajah Yesus buruk rupa nih. Kok ngata-ngatain nabiku yang ganteng? Kalau dia buruk rupa nggak mungkin banyak istrinya, hantu. Yang buktinya Tuhan yang buruk rupa itu nggak ada istrinya tuh, karena nggak ada yang mau. Nih, kok nggak malu kiamat ini menghina Nabi Muhammad? Gimana Nabi Muhammad dikatakan buruk rupa, istrinya aja banyak? Apa iya ada perempuan yang mau sama orang buruk rupa? Kalau Tuhan kau buruk rupa itu wajar, karena nggak ada yang mau sama dia nih, makanya nih, kau tengok nih Tuhan kau buruk rupa. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia begitu buruk rupanya. Begitu buruk rupanya. Begitu buruk rupanya. Ceder kon. Kau mana dalil nabiku jelek? Ayo kau. Hehehe. Yang mengatakan Tuhanmu buruk rupa itu kau sendiri, karena kau percaya itu nubuatan Yesus. Nah, ini muka Yesusmu ini nih. Nih. Kau pikir Tuhan kau tuh ganteng kayak orang Eropa? Ini rekonstruksinya nih. Ya. Mukanya buruk, kata Yesaya, buruk rupa mukanya. Ini kau bilang ganteng Tuhan kau nih. Ini ganteng ini kayak gini nih. Aku aja nggak mau jadi bininya. Ah, ini ganteng ini Tuhanmu ini. Ganteng kayak gini. Aku tanya, aku tanya dulu, apakah ganteng begini? Itu ganteng nggak? Hah? Ini ganteng nggak ini? Ini ganteng? Kau. Sejak kapan wajah Yesus kayak gini? Ada bukti otentiknya mukanya kayak gini? Hei. Ngaku-ngaku Tuhannya ganteng. Orang dia saya begitu buruk rupa, muka Tuhannya si Boti. Ngaku-ngaku Tuhannya ganteng, padahal nggak ada yang pernah lihat muka Tuhannya. Dia saya dikatakan seperti banyak orang akan tertegun melihat dia begitu buruk rupanya, bukan lagi, nggak sama lagi kayak manusia bentuknya. Kayak apa? Kayak monyet. Ih, parah kali memang Tuhanmu ini. Masa udah nggak mirip manusia lagi? Dikatakan di situ loh guys. Bayangkan ya guys. Coba kalian baca guys. Apa katanya guys? Katanya gini guys. Tuhannya guys, si Boti ini guys. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Waduh. Ini Tuhanmu bukan? Ayo. Silakan, saya sudah katakan, yang mau hatuha satu lawan satu dengan saya, liatin lubang hidung lu, berani nggak? Kok yang berani saya buka cam, dia pula yang dikatakan berani lawan saya. Kalau mau diskusi sama saya itu dua arah, buka cam. Kalau nggak buka cam berarti cuma mau jadi murid saya, belajar sama saya yang jelasin. Jadi kalau ada yang mengatakan Nabi Muhammad jelek itu salah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tuh ganteng, makanya istrinya banyak. Ya, terima kasih Bentara Setia, super checknya, super stikernya, masya Allah. Super chatnya, super stikernya, terima kasih. Ngopi dulu Kak Uni, iya oke, minum kopi dulu ya. Kita udah dikasih super chat nih, super stiker dulu, dikasih uang beli kopi guys. 12 miliar dolar, 12 Myanmar, 12 MYR. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tanya berani itu bukan kau, aku. Berani nggak kau open cam? Dua arah. Bukan kau yang nanya aku, ya beranilah.
Kok aku nggak berani? Orang aku yang punya Komal sama Yonatan Nandar, kok kami yang ditanya kok. Kok kau pula nanya berani nggak? Berani nggak? Yang kutanya itu kau berani nggak buka cam? Itu loh. Kok malah aku yang ditanya berani atau enggaknya? Jelas aku berani. Tuhan kau tiga-tiganya kesini ku debat. Kau bawa Tuhan kau kesini tiga-tiganya. Ku debat mereka bertiga. Ku jajar dulu baru ku tanya-tanya. Mana yang betul Tuhan di antara kalian? Nah, bisa nggak Tuhan kalian menjawab? Sini naik. Tapi kau buka cam. Kau yang nggak berani buka cam, aku pula yang kau tanya berani atau enggak. Namaku ada di PD Dikti. Nama kau ada di mana? Kau diakui sinode mana kau? Mewakili Kristen apa kau? Alah, tong kosong. Apa Udah buka. PDDT mana? Mana Buka. Tunjukkan, Gak ada urusannya sama kau. Tunjukkan. Buka. Nabi bukannya Umi. Buka mukamu kok nggak berani. Kau cari namaku Rifayadi Putri di PD Dikti. Hantu belau kau. Kau tuh mahasiswa drop out. Mama kau aja nggak sudi punya anak kayak kau. Kau diusir keluarga, aku disupport keluarga, disupport lembaga Islam. Semua narasiku bukan penghujatan, tapi itu fakta. Tuhanmu berwajah buru, ada dalilnya. Tuhanmu mati diseret, ada dalilnya. Tuhanmu mati ditelanjangi, Esra Sorun yang bilang. Kau bilang nabiku nggak ada muka. Muka kau aja nggak ada sama Tuhanmu. Sejak kapan Tuhanmu itu? Siapa yang pernah memoto Tuhanmu? Siapa yang melukis wajah Tuhanmu itu? Nggak malu kiamat ini. Tuhan kau minta upeti perawan, kau diam. Padahal dia belum punya kelamin waktu itu. Giliran punya kelamin nggak suka sama perawan. Ada-ada aja Tuhan. Kiamat itu lagi cari panggung guys, karena dia udah nggak laku. Capek-capek di room tutor boy nggak laku loh tutor boy sama dia. Kenapa? Orang tahu dia penghujat. Ngapain orang lihat penghujat? Orang kita butuh orang-orang yang mau diskusi, berani buka muka, diliatin mukanya. Semua hujatannya ada di kitabnya. Dia bilang nabi kita jelek. Nabi kita punya istri banyak. Mana ada jelek kayak gitu secara logika. Yang jelek itu orang yang punya istri seumur hidup tuh, baru bisa kita katakan jelek. Ternyata ayatnya juga ada dia jelek. Ternyata wajar dia nggak punya bini ya. Dan itu bukan kata kita guys. Itu kata si pendeta Great Santomeri nih. Aku tunjukin sama kalian ya. Bahwa ciri-ciri kalau laki-laki itu tidak menikah salah satunya karena nggak ada yang mau sama dia, atau nggak ada lagi perempuan sama sekali, atau dia home rank. Itu kata siapa? Ini pendetanya sendiri yang bilang, bukan kita ya. Kita nggak boleh ngatain Yesus itu home rank ya. Kita nggak boleh menghina Tuhannya orang lain. Nih ya, sejarah Yesus. Nah, ini dirilis konferensi The Modern Churchman di Oxford tahun 1967, Kanon Hak Montefiore, pendeta Great Santomeri di Cambridge. Ini orang Cambridge mengatakan, kawan-kawannya adalah perempuan, tapi dia mencintai laki-laki. Satu fakta yang mencolok adalah bahwa dia tidak kawin, dan kaum laki-laki yang tidak kawin biasanya memiliki satu dari tiga alasan tersebut. Satu, mereka tidak mampu. Ya, mereka tidak mampu menempuhnya, atau tidak punya kemampuan, atau mereka impoten, tidak terdapat gadis, atau mereka secara natural hombreng. Ini kata siapa? Jangan monolog nih Rifa, jangan monolog. Ya kau laporkanlah sana, kok kau pula yang ngatur, emang kau siapa di sini? Ini Komal kami kok. Kami monolog punya data di sini. Pemakan babi. Dia makan babi kau. Pemakan babi. Dia makan babi. Dasar pemakan babi kau. Masa pemakan babi ngatain pemakan babi, orang Pemakan babi kau ya. Dasar pemakan anjing kau. Loh, siapa ya? Loh, pemakan babi siapa? Semua orang Kristen lucu-lucu aja ya. Tunggu dulu, yang makan babi siapa? Ya, pemakan babi. Kau menghujat kau dari tadi ya. Menghujat kau. Aku tanya, kau makan babi nggak? Kata Ustadz, kau bisa makan babi loh, kata Ustadz. Loh, yang makan babi dan anjing itu orang Kristen. Kau pun makan babi kau kan lah. Mana ada? Mana boleh haram kami makan babi? Ngatain diri sendiri nih perempuan. Udah jadi pesundal belum? Kau pesundal Muhammad. Jangan menghujat kau pesundal Muhammad. Kau yang menghujat. Kau mengatakan apa pesundal Muhammad? Berarti kau yang menghujat. Yesus yang berkata, kata Yesus. Makan babi, makan anjing, kau makan babu, kau semua.
Alitia, yang mengatakan bahwa pesundal lebih dulu masuk surga itu Yesus, bukan aku. Kau nggak ngerti ayat itu, makanya baca semua dari satu artinya ayat itu? kau baca. Udah, ayat itu apa nih, apa artinya nih? Justru di hadis Pesundal. kata Muhammad, pesundal masuk surga yang penting tidak menyekutukan Allah. Dasar bodoh Mana kalian coba? semua. Mana dalilnya? Mana dalilnya coba? Bukan dia, Mana? makanya Yuk. jangan baca Pesundal Alkitab lebih aja dulu kau. masuk surga. Kau ini kenapa nggak suka loh. Al-Quran sama hadis, ah? Kenapa kau nggak suka baca Masa pemakan babi ngatain diri sendiri? babi kau ya, babi kau, Iya, dasar kau. babi kau. Loh. Menghujat Ih, kau dari tadi. Nih, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan surga. Udah jadi pesundal belum? Botol itu nggak ada disuruh kami jadi pesundal, bodoh. Ada. Kau beraninya sama Kristen awam aja kau, ah? Ya udah, kau kiamat maju ke berani kau. pendetamu. Lo dia nggak berani buka camp kok. Lah apa hubungannya? Buka data Iya lah. iyalah. Kalau orang buka camp berarti dia bisa mempertanggungjawabkan semua Jelek ucapannya dia. kayak aku. Dia jelek itu pakai foto bule karena mukanya mirip itu, tau nggak? Nanda coba kau open cam, ah? Coba kau open cam, Nanda. Ya Coba open jelek cam. belum. Oh, Aletia Makanya. memang jelek aslinya. Makanya lu nggak bisa on cam, bukan nggak bisa. Dia pemakan babi, ngatain kita pemakan babi. Jadi Pemakan normal babi, nggak? dasar pemakan babi kalian ya, bukan babi kalian, dasar babi kalian. Ini loh orang Kristen, teman-teman. Teman-teman, orang Kristen itu sifatnya memang begini. Ketika yang makan Makanya babi jangan adalah mereka. menghujat. Lu Tadi diam dulu, aku menghujat lagi loh. ngomong sama netizen. Aku nggak pernah menghujat. Yang mengatakan Tuhan kok hombreng itu bukan aku kok, pendeta Great Santo Mary kok. Kau jangan menghujat. Mana boleh di Islam? Mana boleh di Jangan Islam kami menghujat. menghujat? Kenapa Unirfa Apa? masuk penjara ya? Ya apa penhujatanku? Karena aku tidak Dari terbukti tadi kau menghina menghujat. Tuhan kami. Ya mana? Apa penghinaanku, coba sebutkan. Kau mengatakan Tuhan kami apa tadi ya? Apa? Buruk rupa. Ada lah, nanti rekamannya ada, udah banyak teman-temanku udah kumpul semua. Iya, kalau perlu kau cari di YouTubeku sebagai barang bukti, kau laporkan kantor polisi ini. Iya, makanya kenapa belum masuk Kalau penjara, aku bilangnya ya seburuk Allah. rupa itu perkataanku atau tertulis, coba. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia begitu buruk rupanya. Ini bacaannya begitu buruk rupanya atau begitu ganteng rupanya? Kenapa kalian gak pernah baca Al-Quran coba? Karena Al-Quran gak laku kan? Kan aku baca Al-Quran itu nggak mungkin ngelaporin kau. Ternyata Kan aku di ketika sini kita baca menghina. Bible nggak ada Muhammad, berarti Muhammad tapi palsu. Kok nggak ada Nabi Muhammad? Ya iya, Surah Muhammad tapi aja ada. palsu, penyesat, nggak ada Nabi Muhammad dalam kitab. Padahal kan Nabi Muhammad. Ciri-ciri Nabi palsu. Oh ada Nabi Muhammad Ih, dalam kok kitab maling, kau aja nggak tahu. Your Bible lu maling, Bukan. maling. Yang maling kitab Ih, Yahudi maling, siapa? kan? Coba yang maling kitab Yahudi siapa? Kok Coba. ngebis kitab Oten? Kok ngebis kitab Enggak, Oten? cuman membuktikan kalau kalian penipu ada di kitab kalian. Mana Kok Nabi Muhammad yang namanya kita ada? mana? Ini kutunjukkan ayatnya nih. Mana Muhammad? Coba rekam nih, Ini, katanya ada ini, Muhammad rekam, di Bible, rekam. Bible nih. Iya rekam. Ngemis Bible nih. Apa kita Iya, kok ngemis? Hagai astagfirullahaladzim. Saya lagi nunjukin. Ya Allah. Bisa diam nggak dulu? Kan mau ditunjukin nama Nabi Muhammad. Udah, diam. Ongke mukaku udah tahu apa di diri. Udah belum, Aletea, nggak usah nampak kali Kristennya, Dek. Oten betina. Udah ya. Lebih Aku tahu Kristen itu lebih penghujat. jago dari klan. Iya kan menurutmu? Ya kita lihat di sini ya. Nih, teman-teman kita lihat. Ternyata barang yang indah ini adalah kata dari artinya pujaan, indah, pujaan, dambaan, dan ternyata mari kita lihat teman-teman ya. Ya Allah, itu bukan Kata-kata Muhammad, ini- botol. Iya, Baru bukan balik kataku. aja, ya Allah. Ini rekam di YouTube ya. Nanti aku ini nih. Kan ada Coba link lihat di nih. atas kan, Ya jadi coba bisa lihat ini. nih. Prefer the less ambitious delight in the Arabic Hamidah means Donitan praise gak and the setuju, itu name. Donitan gak setuju. Ini baca. And baca dulu dong saya. Ya Baca Allah, ya Karim. deh. Ini bacanya, baca. Bukan Muhammad Nabi lu tuh dari palsu. Coba baca. And Kita apa sih, coba aku baca bahasa asli ini nanti apa? kitab Hagai. Ini nih. Ayat itu Kata Hamad pasal berapa ini. itu? Hagai. Kan tadi makanya kamu itu kalau lagi ditunjukin ayat biar kamu nggak bolak-balik, kamu baca Hagai pasal kedua nomor 7. Bodoh, jangan. Donitan kok gak bodoh? percaya itu, di situ bukan Muhammad. Lo ini lo baca. Ini bukan Donitan yang bilang. Kau Ini siapa jangan yang bilang ngemis-ngemis nih? kitab Oten, nama Muhammad Praise gak and- ada Ya baca dulu, ya Jangan baca. ngemis-ngemis kitab Oten. Ya baca ini. Ngapain terguncang? Price Muhammad and itu the gak pernah name. ada fiktif. Ya baca, ini baca. Ini Ya apa ini? Muhammad di situ bukan Muhammad yang abad Ya 7 baca. itu. Ya baca.
Itu bukan Muhammad 7. Iya, Muhammad mana? Muhammad mana ini? Itu itu bisa dijelaskan. Tapi kalau di Komalko nggak bisa komentar. Muhammad come from the root. Jangan ngemis-ngemis kitab Ya, Oten. Arab ada kitab Muhammad Oten. mana lagi di Arab? Lu, kenapa kok terguncang? Kenapa kok terguncang? Orang katanya itu nggak ada nama Muhammad Muhammad dalam yang punya saat itu. kitabmu? Ini apa ini? Yang bilang Bukan yang bilang bukan kami Muhammadmu. loh. Berani nggak Ya bahas itu Muhammad di mana? Komal? Ya udah Muhammad Berani mana? nggak bahas Muhammad itu di mana? Komal Oten, Ya udah di Muhammad Komal Said mana? berdarah lah. Ya udah Muhammad mana kalau gitu? Ditantang nih, Uni Rifa berani Ya nggak udah di Komal Muhammad Said berdarah mana? itu? Muhammad mana? Oke. Enggak, enggak itu nanti dibahas di Komal Said berdarah. Udah, Alitia kalau nggak ngerti, ya kalau ingin Ditantang nih. mempromosikan, Ditantang berani nggak? dengar ya. Bahas Kalau ke ayat mau itu. dengar, aku tahu syair berdarah tuh nggak laku, kiamat nggak laku. Aku tahu kalian butuh kali jemaat. Enggak, kalau Said berdarah dan Tapi kalau tanya dia nggak pernah menghujat saya Said tahu berdarah. kalian dengar, kami tahu kalian udah nggak laku lagi. Kau nggak laku, Nggak nyambung kiamat ya nggak Allah. laku. Duh. Nggak nyambung. Aku tahu buktinya kau promosikan di sini. Berarti kan kau butuh kami untuk menaikkan nama Nah, mereka. kalau tahu Kan? Alitia ini belum banyak data, belum bisa menjelaskan panjang-panjang. Si Said berdarah udah bisa kan dia? Jago Ya dia. udah, sekarang kau bilang kan tidak ada nama nabi kami dalam kitab kau tuh. Itu bukan Muhammad abad 7 posisi penyesat. Ya udah, berarti itu. Muhammad abad keberapa kalau gitu? Kalau mau jelaskan itu di Komal temanku. Berani nggak ditantang nih? Pemakan babi. Teman kau itu kok, siapa? masa. Mahasiswa. Apa sih hubungannya mahasiswa kan bukan mahasiswa makan kayak. babi. Oh iyalah, kami bukan orang bodoh kayak kalian yang bisa terima orang bodoh bicara agama. Kami nggak bisa. Lah, emang Kami Uni Rifa orang yang pintar? diperintahkan afalaya takkilun. Uni Rifa Oh ya pintar lah, dari bapak kau pun aku Nauzubillah, pintar. ya Allah, ya keren. Dari bapak kau, dari mama kau pun aku bisa membuktikan. Dari Tuhan kau yang murid-muridnya idiot aja aku lebih pintar. Tuhan kau aja Tuhan mengutip kau nggak ada idiot, tertulisnya. hujat Ada kau. tertulis. Oh, yang idiot itu murid Tuhan kau nih, idiot tadi. Muhammad Tunjukkan lagi nih ya. buta huruf umi. Mana dalil? Sejak Lah, kapan umi buta huruf itu nggak idiot? bisa baca kitab sebelumnya, makanya Yaudah, kalian bodoh semua kalian. anak kecil yang belum belajar buta huruf nggak? Umi sampai 44 sampai umur Iya, mati juga anak umi nggak buta kecil, huruf dia. anak kecil. Aku tanya, anak kecil yang belum bisa belajar membaca tulis itu umi nggak? Enggak, dia sudah tua tapi umi. Kalau Saya masih kecil tanya, wajar, kalau belum bisa anak baca. kecil belum belajar membaca menulis itu umi Iya, nggak? masih kecil wajar. Kalau udah Nah, gede berarti tuh kok nggak menurut bisa kau, baca. mama kau, bapak kau, dan kau sekeluarga pernah jadi orang idiot karena Nggak kau pernah nggak bisa nyambung. baca menulis. Udah buka mulut. Ya, jadi menurut Alitia, orang yang tidak bisa membaca menulis itu idiot. Makanya si Alitia, bapaknya, mamanya, bahkan Tuhannya sebelum belajar itu idiot. Kata si Alitia, lo ya, bukan saya yang bilang ya. Saya nggak boleh ngata-ngatain orang berdosa. Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Islam nggak boleh ngejek-ngejek teman-teman ya. Kita tidak boleh senang pribadi. Pemakan babi, padahal yang makan anjing babi ya dia. Lucu ya Kristen-Kristen ya. Kenapa mereka mulai menggila teman-teman? Karena mereka udah nggak laku. Kiamat nggak dapat support, uang kurang, hidup dari pelarian, ya kan? Kerja juga nggak jelas, kuliah juga di DO, dikejar-kejar polisi, nggak berani kayak kita menghampiri langsung polisinya. Kalau kita dipanggil datang, ya kan? Kalau nggak bisa datang, polisinya yang datang menghampiri kita, ya kan? Kayak saya, ya kan? Kenapa saya itu belum ditangkap? Ya karena saya memang tidak menghujat. Apa yang saya hujat? Yang mengatakan Tritunggal itu seperti kelamin itu JJ. Yang mengatakan Yesus punya muka buruk rupa itu kitabnya. Kok kenapa kita membacakan dalil malah kita yang dianggap penghujat? Yang mengatakan bahwa Yesus mati terkutuk adalah mereka. Yang mengatakan Yesus itu mati diseret mereka. Kok kita gitu lah. Lucu ya. Kita berani buka camp, bahkan kita berani di mana-mana, ke Jakarta, kita kemana-mana. Lah dia bilang kita takut. Buka mulut Kemat, buka mulut. Penasaran. Jadi gitu Penasaran ya. si Alda. Di si Alda itu sakit hati dia. Tuhannya minta upeti perawan di Bilangan pasal 31. Padahal Tuhannya belum punya penis waktu itu. Tuhannya mengajarkan tutorial jual anak jadi budak. Tuhannya itu pernah bahkan menyuruh nabinya untuk bersundal, Hosea pasal 1 ayat 2. Tuhannya suruh Yesaya nggak pakai celana dalam, Yesaya pasal 20 nomor 3. Tuhannya suruh bunuh anak kecil, Yesaya pasal 14 nomor 21. Tuhannya kejam guys. Bahkan Tuhannya membunuh orang yang berniat baik membantu untuk menyelamatkan tabut Tuhan bernama Uzza. Tuhannya belum jadi manusia, belum dibaptis di Sungai Yordan, makanya kejam, bunuh sana bunuh sini. Pas dibaptis Sungai Yordan malah Tuhannya yang dibunuh. Ini nih, kalau Tuhan punya 3 ngaku 1 ini susah kita. Tuhan di perjanjian lama siapa? Kiamat, Bapak.
Jangan sebut Oh, iya. kiamat lu. Oh iya, lupa gua. Sebut aja namanya Victory Alda Setiawan. Itu Alda. ada videonya di YouTube. Ya si Alda. Gini. Jadi gitu teman-teman ya. Bilangin si Alda nih, kalau mau naik gini loh. Nama lu kan sudah redup. Orang mana suka lagi sama lu. Nih gua kasih tahu sarannya. Lu tirulah si PC The King. PC The King itu UKM. aslinya si Robert Lele. Sekarang dia pakai akun Mata Pisau, dia open cam tuh. Dulu mah nggak ada yang ngikutin, sekarang dia on cam banyak tuh yang ngikutin Banyak. lu. Edis dulu juga nggak pernah open cam, dulu Nah. jarang-jarang tampil menghujat. Nah, diikutin. Pokoknya kalau kalian Kristen berani dengan totalitas menghujat agama Islam dengan penuh keberanian, kalian akan dapat uang kayak si RK, Joseph, dapat paus. Ya bisa bikin rumah kayak Edis. Iya. Tirulah kiamat kayak gitu. Masa nggak mau? Kiamat lagi, Victory ya. Gitu Victory ya. Lu totalitas aja kayak Iya, si Edi menghujat Sidabutar. totalitas aja udah kepalang tanggung dilaporin juga ke polisi. Iya, minta ini aja, teman-teman Kristen, tolong dong. Ongkosin uang saya ke nih. Amerika. Saya kan si Victory kan boti tuh, om-om yang boti, tolong dong. Apa namanya, biayai saya ke Amerika, kasih tempat tinggal. Nanti om-om kalau pengen saya puasin gitu kan, lu boti. Lubang Eke masih bisa dipakai. Iya, lubang aneh masih bisa dipakai nih gitu. Victory pasti banyak om-om yang mau tuh. Kan itu aku Mau sering lihat tuh. Bule-bule yang mau. boti itu kan banyak. Aku lihat nih ada akun Kristen tuh di Indonesia yang dia tinggal di Australia, yang ngomongnya itu kayak Eke gitu. Itu kan boti tuh dipakai sama om-om. Kamu gitu Iya. aja. Kamu gini aja kiamat. Belakang atau depan? Iya udah. Sepong apa tusbol gitu kan. Udah. Kamu Victory, bisa kiamat. udah lu totalitas iya, si aja di Victory. Australia kayak di Amerika. Totalitas aja. Kalau menghujat mah totalitas, jangan sedikit-sedikit, tanggung biar dapat duit sekalian. Ini udahlah menghujat, dibenci orang, dikejar-kejar polisi. Nggak laku juga. Malah ini lagi nggak laku lagi, nggak dapat duit lagi. Minimal Iya. tuh ya kayak si Edis udahlah menghujat dapat duit lagi, terus Iya. dibukti lagi. Dia dapat miliaran dia tiap lab itu. Si Edis Sidabutar tiap lab itu dapat 15 juta, kali aja 30, udah kaya dia. Iya. Belum lagi donasi Iya udah bisa dari bikin yang lain. rumah. Iya. Ayo kalau mau dapat uang banyak, kabur aja ke luar negeri dulu Ki. Siapa namanya? Alda. Victory. Alda. Ya kan jadi om-om dulu. Iya. Kok Eko Om, masih iya. enak. Oh, mau belakang mau depan om gitu, Victory. Om, Udah, pasti Mau lu pakai gigi, nanti kalau kesenggol gigi balikin uang om. lu pasti laku lagi, Victory. Iya Ke laku Amerika lu aja. Victory. Kami mah support lu, kita mah hatuha sama lu berdua ya kan. Kalau udah buka cam mah kita seneng open cam gitu. Apa sih yang Kita lu takutin? Orang wajahmu sudah ketahuan semua kok. sebar juga. Tersebar. Iya. Itu dia. Naik lagi dia, penasaran pengen jadi boti kan. Pengen om dia. Saya diundang saya sama Riva. Capek-capek dia cari di belum. Aduh. Jadi mainan. Nyame ini mah ngomong, dia ngomongnya gini loh, saya diundang sama sini mah nyame nih. Saya diundang sini mah nyame apa nyame? Iya, kenapa? Nama Nggak saya mau, Alda Victory, saya penginjil yang suka diludahi kudus sama sini Pak. Tadi saya pikir rasanya enak, tapi kok enak. Kayaknya dia boolnya sudah lower kayaknya, makanya nggak laku lagi dia. Boolnya sudah lower kayaknya tuh. Juga gue langsung pilek tau. Saya diundang sini Pak ke atas, nyame langsung. Gak Aduh, enak banget nasibnya kasihan kiamat. Si Pak Victory ini sedih banget ya, keluar dari kuliah drop out, Iya. ya kan? Orang tua udah nggak suka karena menderita orang tua gara-gara dia. Hidup dari pelarian, Iya. miskin terlunta-lunta kayak Tuhannya dikejar-kejar, ya kan? Gak dapat Iya. uang dari para penyemangatnya Dia sendiri. udah YouTube pernah juga pulang gak belum ya? menghasilkan. Ke Malang ya. Dia pernah pulang nggak ke Malang ya? Mungkin sembunyi-sembunyi paling pulang. Paling dia nyamar dulu pakai baju daster mungkin.
Iya, kasihan ya. Mana berani dia kan, dia dilaporin. Dia kan Tapi- pengujatannya nampak kali. Selama ini dipelihara siapa dia ya? Maksudnya di om-om apa gimana gitu ya? Kayaknya antara dua, kalau bukan om-om, kalau nggak tante-tante. Itu. Ah, mana mau dia sama tante-tante. Dia kan sukanya pisang. Ya kan, yang penting kan duit. Oh iya juga sih. Yang penting duit mas aja. Ayah nih unang cerita. Ayah mak nerima nah. Diam dia. Oke, Lada. Dia takut dulu lagi. Ya on cam nih, on cam. Oke. Nggak Si bisa kan Kiamat Alda? Kalau kita kan kentutnya brut ya. Kalau dia gini. gitu. Aduh. Kebanyakan dipakai sampai poh gitu kan. Si Kiamat bunyi kentutnya gini. Puh, keluar ubi sedikit. Ubi cabe. Kan kentut ini kan. Puh, keluar cabenya, biji cabenya. Aduh, berserak lu tuh netes-netes. Lu tahu informasi terbaru nggak? Si Elia udah nyerah tahu. Kayaknya dia mau mati kayaknya deh. Kenapa? Udah nyerah gimana? Dia kan sakit 3 huruf kan. Ah. Udah nggak sanggup lagi. Masa Kayak sih? si Boti ini kayaknya memang juga orang kalau kentut gitu kan, karena rapet kan dia kentutnya. Poh. Tapi kelihatan kok orang-orang yang LGBT itu ya dari mukanya, dari cara ngomongnya ya. Kata Pastor Sarah, Kiamat sama Ferguson. Dari yang yang ngebongkar boblok mereka ini mereka sendiri gitu loh, bukan kita ya. Pastor Sarah yang bilang kalau dia main sama Ferguson sama Jose. Iya, ternyata si Joseph juga ini dia Boti ya. Gua terkejut tahu pas dengar Pastor Sarah bilang si Ferguson sama Kiamat sama si Joseph itu semuanya saling memakai katanya. Kata aku, ya Allah, aduh telingaku langsung nyut. Kenapa ya? Maksudnya perempuan sini menurut aku ya, perempuan itu kan enak gitu. Kenapa kau mengikuti waliuzubillah ya? Kenapa suka dubur gitu, dubur Karena ya? ada tai-tai. Kena masukan Roh Kudus ini. Diurapi Roh Kudus nggak ini? Tapi jujur, pasti dia itu kesal banget loh. Pasti kesal banget ya. Ya Allah, ampunilah hamba ya Allah. Enggak. Ada tai-tainya. Dia ini kan dibandingkan si Edis ya masih, kalau dari muka kan masih gemulayan si Alda Setiawan ya. On cam aja gitu kan. Siapa tahu terkenal kayak si Popo, atau nggak si Popo atau si Mimi Pri gitu kan. Aduh ya Allah. Penasaran terus deh. Diam aja dia. Nah, Ada semi-semi tahinya gitu.
Jadi wangi-wangi gimana menurut dia gitu? Kesel ya kayak gitu. Aku dimarahin nanti sama Ayang. Ayang lagi nonton. Ayang lagi nonton, ketawa jangan berlebihan katanya, nanti dia marah sama aku lagi. Itu kenapa ketawa berlebihan katanya. Padahal Alda ngasih topi di. Lu dikasih topi sama si Alda. si Alda ngasih topi, pengen banget dikasih tempat buat ngobrol. Kasihan Alda, makanya Alda jujurlah pada aku, engkau cewek atau cowok. Ayo, Ya jujurlah minimal sama dia kami. tuh on cam. Minimal dia tuh on cam aja. Gini kayak deh, si- Alda, gue janji sama Yonatan Nandar ya. Kalau Iya, iya. lu bisa on cam, kita kasih lu izin bicara 2 menit, ya. Masker Tapi on kayak camnya apa, liatin wajah. pakai masker kayak pakai apa kayak dulu ya. Pakai masker nggak apa-apa Alda, pakai masker aja. Masker, kacamata hitam, udah. Kenapa sih? Kita janji berdua nih. Kita nih Iya, bukan kita orang yang janji. suka ingkar janji kayak Tuhan lu ya. Kita di sini janji berdua. Kalau Alda, Papi makasih Papi. Kalau Alda Makasih, Papi. berani membuka mic-nya, membuka cam-nya lalu pakai masker misalnya, kami akan mengizinkan Alda untuk bicara 2 menit. Silakan Alda, berani deh. Silakan Alda. Kita tuh Pakai kasihan masker sama aja Alda, Alda. pakai masker, kacamata hitam gitu. Udah Iya. itu. Ngapain sih Yuk lu? Alda, yuk Alda bisa yuk. Alda nanti dapat duit banyak loh dari netizen Kristen penghujat. Yuk, Iya. Alda yuk. Sok Alda naik lagi dah. Sok Alda. Lu nih gua kasih tahu ya Alda ya, lu gak bakal laku kalau lu close cam. Coba lu on cam. Kalau misalnya privasi ya pakai masker kayak gitu kan, Iya. kacamata hitam kayak lu live coba buka sendiri tuh. Itu pasti laku lu. Masalahnya lu Ayo, nggak pernah yuk on cam. buka cam. Pakai masker nggak apa-apa. Silakan. Pak, tujuannya untuk Pakai apa? masker. Cam. Ya Jelaskan biar dulu. jelas kalau lu tuh cowok. Kita nggak mau bicara Iya. sama warung. Jelas cowok, orang saya punya pacar kok. Gimana buktinya pacar kalau om. lu punya Kalau saya punya pacar Coba spill. gitu loh. Ya mana spill coba pacarmu. sepil Coba pacarnya. spill. Udahlah, fotonya aja. jauh serius. Ya, kita nggak mau ngobrol sama werewolf Alda. Videomu itu loh udah viral. Pacarnya om. Skandalmu tuh. Enggak, dia punya pacar tapi pacarnya itu bukan perempuan, om bule. Karena Alda, kenapa kamu suka sama lubang dubur? Karena ada tai-tainya. Aduh ya Allah. Aduh. Punya pacar aku. Ayo Alda, semangat Alda. Sogok lagi pakai paus Alda. Sini biar Bunda Gembala izinkan naik lagi Alda. Alda, kalau memang punya pacar bawa pacarnya ke sini ya biar kita tahu kalau kamu punya pacar. Ya coba. Minimal kesaksian pacarnya lah. Sini pacarnya mana? Kalau aku punya pacar, aku bisa tunjukin pacar aku. Ya, aku punya pacar, tapi janganlah. Mau aku tunjukin pacar aku, ya. Enggak, kalau ini Jadi kan pacar sudah aku. open kayak ngapain tunjukin. Enggak dia Oh, tuh nggak loh. perlu ya. Dia ini kan enggak bakal laku. Yang di bawah ya, yang di bawah yang ngerasa pacar aku ya. I love you. Lu nggak bakal laku Alda, udah ketinggalan nih, gua kasih tahu ya. Si Edis ketika close cam nggak laku, dia on cam laku. Si PC The King ketika dia nama PC The King nggak laku, tapi ketika berubah jadi mata pisau Robert Lele, Laku. Robert William Raja laku dia. Lalu seberapa pun data lu kalau lu bersembunyi di balik ketidak open kena ketidak on camanmu, maka netizen tidak akan tertarik gitu. Ya minimal kamu gak usah semua on cam, pakai masker, kacamata hitam sudah itu. Ya, Iya. lu punya pacar pamer, tapi pacarnya bule ya sama aja. Pacar orang. Pacarnya Enggak, cowok. pacarnya bule. Cowok. Iya. Pacar Apa bule. sih orang muka lu udah tahu semuanya? Coba spill nih. Orang udah tahu. Ada di TikTok aku. Ada di TikTok aku nih. Spill. Gue coba. nggak punya. Nih gua spillin ya. Ya spillin mukanya Alda. Nih gua spillin ya, sabar. Ya, mari kita lihat kasih Alda ya teman-teman. Kecuali muka lu nggak ada yang tahu gitu lah. Ini kan sudah pada tahu, ngapain ditutupin? Orang sudah pada tahu kok, ngapain ditutupin?
Orang sudah pada. Nih sabar ya, gua spill ya. Waktu dia ngajari matematika itu. Bentar ya. Kalau memang itu kok gua masih aman-aman, ya iyalah kon sembunyi, nggak kayak kita. Kalau kita kan datang ketemu di kantor polisi. Kalau lu kan sembunyi kabur-kaburan, makanya lu aman. Nih teman-teman ya, ini mukanya dia nih, ya kan? Nih kita Coba suara dia. dengerin. Harga jualnya. Ada musik, Nandar. Seperti timbangan yang tadi. Enggak musik juga, bukan musik lagu. Berarti kita perlu mengalihkan supaya apa? Supaya ini itu bilangan ini. Nah ini mukanya loh. Ngapain lu? Coba lu on cam kayak gini, ya Elda. Lu on cam Laku kayak tuh. gini, pakai kacamata hitam lu udah, wah pasti banyak yang minat. Tapi mirip-mirip si Kitun ya. Kayaknya sama nih Iya. Bauti di dua-duanya. Iya buat ya coba suaranya Tau bisa nggak? tuh, coba. Orang-orang kayak gini. Atau kita bagi yang ini. Nah ini coba suaranya pasti sama ini. Lu coba on cam kayak gini. Apa sih? Tapi ini Lu mau dulu, gimana sih? tunggu, Nandar, bentar. Ini dulu waktu dia masih belum jadi penghujat. Sekarang kan dia dalam pelarian tuh, makanya kurang. Pasti udah kurus kerempeng jelek gitu dia sekarang. Ya kan? Ya kan Karena dia kebanyakan di Tusbol pasti sudah kurus. Tapi kita bukan masalah kurus apa enggaknya. Ya, lu on cam, lu kan gak jelek-jelek banget nih kalau lu maco ya kan, meskipun lu Enggak, dia udah. ini loh, Dia kan dalam pelarian, hidupnya miskin, susah itu. iya kan? Ini suara lu. Ya, ini foto lu, video lu ini valid 100. Waduh, Nandar kena ini. Alda, Bunda Gembala tuh lagi pengen menginjili kamu. Ayo naik ke atas. Jujur kenapa sih? Kok nggak bisa sih jujur gitu anak Bunda? Udahlah, kau udah durhaka sama mama. Signalnya jelek. Bukan sinyal Kayak- gua jelek, bukan sinyal gua jelek, gua di report langsung keluar sendiri. Oh gitu. Ini teman-teman mukanya ya, tanpa kita ini mukanya dia. Ini tanpa kita keluarin suaranya karena ada musiknya. Ya, ini loh. Ini loh orangnya nih. Ya. Nah, coba lu nonton kayak gini. Tuh. Ih, kayak cewek banget tuh. Ih, gayanya kayak cewek banget. Lu Ya nonton coba kayak gini. Kan ini jelas lu. Alda. Coba lagi yang tadi pose tadi tuh kayak cewek banget, lagi cewek. Aduh, Yang terakhir cewek itu banget. yang terakhir. Yang terakhir itu cewek banget ya. Tuh, tengok. Terakhir coba lihat. Tengok ya. Tengok. Kalau memang kita salah, berarti orang yang itu pasti marah ke kita kan, Nandar? Iya, Nah, orang pasti, itu kan pasti. nggak ada ngomong, berarti emang dia tuh. Coba, Nandar. Coba lihat. Coba ya. Sebenarnya lu tuh pinter tahu, cuman lu hati lu penuh kebencian Iya, aja tuh. iya. Wih, Lihat tuh. waduh, cewek alis men. Nggak gini loh, Alda. Maksudnya lu nggak sedih ya hidup dari pelarian, orang tua susah gara-gara lu. Terus lu drop out dari kuliah juga gitu. Lu membawa agama lu sendiri, tapi lu berantem sama orang Katolik Roma, orang Wanes, orang Islam. Apa gini ajaran Tuhan yang lu imani? Gue serius loh. Ngomong Gua serius kosong nanya. terus ini Riva ini nggak bosen kan, enggak, Pak? serius, enggak, sekarang Nah, kamu ngomong enggak, kosong kayak begitu terus nggak bosen? enggak, saya tanya, ini serius nih, ini serius. Hidup dalam pelarian tuh emang Kamu enak. tuh nggak usah berlagak serius, Aduh. ngomong kosong itu loh membosankan. Enggak, saya tanya, kalau kita hidup dalam pelarian tuh emang enak gitu. Enggak ada pelarian, saya orang santai Nah, kok. ya udah kalau gitu kamu ada di mana sekarang posisinya biar kami datangi. Saya ada startup ya, pegawai saya banyak yang Islam. Orang kalian Waduh, kan udah Islam, halu. Sungguh-sungguh. Pegawai pengangguran aja pegawai. Kalau saya menunjukkan, kalau saya Aduh, menunjukkan coba dibilang tunjukin pegawai sama saya, aku. kalian Coba ngiler. tunjukin pegawainya. Kalian Mana? Bulan bilang Ya udah mana? pegawai. Ayo, buka. Mana mukanya? Udahlah, kalau kalian silakan Ayo, cari kalau aja lah. emang iya kita Cari ngiler, aja ayo kita kalau- pengen lihat, kita Iya,
pengen lihat kamu. saya on Ngiler, cam. yuk. Saya on Ngilerin cam. kita. Ya Ada, muka-muka. Pengangguran dibilang Iya. pegawai. Ada saya on cam di Larian. TikTok, tinggal kalian cari aja. Iya. Iya, tinggal Ada. pakai Iya, masker mana, aja, mana, coba. mana. Ada saya on cam serius. Tinggal kamu cari Mana? aja. Ya mana, Saya mana? punya startup. Coba, coba. Saya on cam di TikTok. Orang, Ya, kita nggak tahu orang kamu taraf-taraf- les kok. Lu Mana? ini ngelamar pekerjaan. Ya, ayo, mana? Cari aja Punya udah. perusahaan Yang dari mana? soalnya gimana? Kok malu cari sih aja. menunjukkan wajahmu yang katanya bikin kami ngiler itu? Nandar, Bukan, hati-hati lu bukan ngiler malu. kata dia. Udah, Ibu. Hati-hati nanti Bukan. Nandar. Saya nggak cari terkenal. Kok nggak cari terkenal? Saya hanya Bacrit. mengabarkan Alda, dengan data-data Alda. yang tak terbantahkan. Iya. Sudah sesimpel itu. Terbantahkan Alda, Apa terbantahkan. coba? Kita Yang udah mana yang pernah terbantahkan? Semua tuduhanmu terhadap Satu saja. Silakan. Nggak Saya on perlu. cam. Saya Yang on cam tidak sekarang kalau terbantahkan kamu bisa itu. bantah satu saja. Silakan. Silakan. kamu Wajah, buka cam dulu wajah baru saya dulu, bantah. wajah Ya udah dulu. buka. Silakan. Wajah Saya dulu, on wajah cam. dulu. Hadiahnya Wajah dulu, kalau wajah, kamu bisa wajah, bantah. wajah dulu. Silakan. Tunjukkan wajahmu, tunjukkan Wajah wajahmu. dulu, wajah dulu. Saya akan on cam. Tunjukkan Wajah satu dulu, wajahnya. Alda. Nah, nggak Tunjukkan bisa wajah. berarti kamu. Lu pakai Coba masker buka aja mulut, kalau lu malu. Alda, buka mulut coba, buka mulut. Buka mulutnya lebar, Dek. Buka mulut. Alda. Kalau lu malu pakai masker aja, Alda. Gini. Nah, udah gini aja nih. Apa sih orang on cam? Gak laku lu kalau gak on cam, sumpah, serius. Karena berdebat on cam dengan berdebat close cam itu berbeda, Alda. Nah, kalau lu malu begini dah, nih. Gua aja yang monyong nggak malu, masa lu yang nggak monyong malu? Iya, kita berdua mah udah kelihatan sama orang-orang. Kita berdua mah namanya ada. Si Nandar ada namanya di pengacaraan gue, ada kemahasiswian di PD Dikti. Rifa ya Gua di juga Putri, ada lu di cari PD aja Dikti. sendiri. Ada kan nama lu Nandar? Ada. Si Robert Lele kan nge-spill tuh skripsi gua. Ada. Oh berarti lu jelas orangnya berarti. Ya jelas lah. Gini Udi ya. Kalau misalnya gua pengacara gadungan, kan banyak pengacara Kristen, laporin aja. Gua bisa kena pidana Iya. tuh. Bener nggak? Tapi kalau kita ngaku-ngaku secara akademik tuh kena pidana tahu. Lu Ya, tahu nggak maksud saya. si Alda Ya, kan ini udah gua si bilang. Alda ini lu tahu si Alda ini pertama kali muncul itu kan dia masuk ke Komal Gua, dia kan terguncang ayat-ayat di kitabnya kayak gitu. Lu tahu nggak dia ngaku apa pertama dia masuk ke Komal Gua? S2 kan? Bukan, dia ngaku saintis. Gua tanya, mana bukti-bukti kalau lu saintis? Mencret dong dia. Ternyata ketahuan kalau dia tuh drop out. Dia tuh Kang bohong sebenarnya, tapi aneh ya, kalau emang di agama bener, kenapa kebanyakan dari mereka itu penghujat ya? Kenapa justru Katolik yang baik? Kenapa Wanes yang baik? Kenapa kalau Tritunggal Protestan tuh kayak penghujat semua ya? Nyerang Yahudi, nyerang Katolik, nyerang Islam. Kenapa kok kebenciannya tuh kelihatan banget ya? Enggak, mereka itu bukan hanya kebencian, gobloknya juga dipakai gitu loh. Ya kan? Kayak si Oki ya. Enggak, bukan hanya si Oki, Oten nih ya, yang nuduh gue SPBU itu goblok banget gitu ya. Pertama, atas dasar apa, di mana videonya, di mana fotonya, satu. Yang kedua, mereka menuduh gue pengacara gadungan. Ya, kalau memang gue pengacara gadungan, kenapa cuma bicara? Laporin aja, kan banyak pengacara Kristen, ya kan? Iya. Nah, karena kalau kita mengaku-ngaku pengacara tetapi kita bukan pengacara, itu kena pasal 378 KUHP, pasal penipuan. Identitas palsu pasal 263 KUHP. Laporin aja. Nandar ngaku pengacara padahal SPBU. Ya laporin aja, kena itu. Apalagi yang ngelaporin pengacara dari Peradi. Ya laporin kalau gua terbukti benar. Kalau nggak terbukti benar, kenapa dulu gua jadi divisi hukum APII? Nggak mungkin dong APII sembarangan milih divisi hukum kalau dia bukan bidangnya. Begitu, kalau gua mah jelas. Bisa dicari dimanapun boleh. Kalau gua mah jelas. Kalau nggak jelas, misalnya gua pengacara gadungan, laporin aja. Kena pasal. Kalau gua pengacara gadungan, kena pasal itu. Pasal 278, pasal 263 KUHP. Ya. Jadi pakai jungto dia. Laporin aja.
Ngapain kalian susah-susah mengkriminalisasi? Laporin aja itu. Kalau gua mah asli. Mau nunjukin KTA bisa gua mah. Ya, tunjukkan KTA lu. Misalnya si Robert Lele nih, dia kan katanya pengacara. Si Robert Lele tunjukkan KTA-nya, gua tunjukkan KTA gua. Bisa dicek itu KTA. Mana berani dia mana berani. Iya, maksudnya nggak pasti otot ini gobloknya minta ampun. Kadang nandar dari nol ya. Oke, nggak apa-apa deh. SPBU mana? Ya kan? Manajernya siapa? Nomor serinya berapa? Lu cari sekarang. Ada nggak SPBU yang karyawannya gua? Bismillah. Kalau Robert rental PS4 ada itu. Dudududum. Jadi oten-oten itu kalau mereka itu udah kelabakan membahas kitab mereka itu cuma bisa nyerang pribadi, memfitnah, nandar dipindah SPBU, gua dipindah PCS, nandar bilang monyong padahal emang. Kalau monyong gue terima sih emang benar, tapi kalau SPBU gua bukannya gua merendahkan SPBU ya, mereka yang merendahkan. Tapi gua nggak terima sekarang. Kalau dulu gua oke lah peot, waktu itu kan gua gak kurus kan nandar. Sekarang kan gua udah gemoy gini, masa gua dibilang peot? Ya kan? Dibilang gua nenek peot. Orang semakin hari semakin berisi guenya. Aneh Kristen tuh ya, mereka tuh kayak kalau mereka tuh mau membawa agama yang benar, maksudnya kalau emang agama mereka yang benar, harusnya kan mereka tunjukin tuh, nggak usah takut sama kita, nggak usah kayak udah sampai aja kayak kita berretorika, berargumen gitu kan. Jangan menjelaskan agama orang tapi tanya kayak kita kan nanya agama mereka, terus mereka yang konfirmasi kayak si Zuel tadi yang kabur tadi kan dia yang bilang, apakah Paulus diurapi? Iya, arti diurapi apa? Dia mencret. Apakah ada yang tadinya serigala berbulu domba di antara Nabi Muhammad dan Paulus? Siapa? Paulus gitu. Ya kan lucu kan mereka tuh ya. Hi, kalian itu lucu banget. Padahal aku tuh tidak pernah menghujat agama kalian. Kenapa kalian malah menghujat Tuhan kalian sendiri? Coba aku tanya, kenapa kalian kok menghina banget gitu Tuhan kalian tuh, kenapa kalian hina? Dia kan Tuhan kalian, janganlah kalian hujat. Oke, saya on cam. Ups, kepencet. Gak sengaja jempolnya kepencet. Au, kepuncut. Au, kepincit. Kepuncut. Kepleset lagi. Licin tempat duduknya. La 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 la. Udahlah ya, mari kita diskusi serius. Jadi teman-teman, yang mengatakan Paulus itu nabi palsu itu bukan kita, tapi kriteria yang dibawa oleh Yesus. Maka saya akan tunjukkan kepada kalian bahwa Paulus itu nabi palsu bukan menurut kita. Mari kita belajar lagi ya. Banyak orang yang mengatakan bahwa Paulus itu setelah menjadi rasul kelakuannya baik. Saya bingung gitu ya. Apakah mereka tidak baca kitab mereka secara sempurna sehingga mereka mengklaim bahwa Paulus itu baik. Sementara mari kita lihat teman-teman kelakuan Paulus setelah menjadi rasul nih. Nabi palsu atau Paulus terindikasi nabi menurut Bible. Perilaku Paulus setelah mengaku rasul. Pertama, Paulus merampok. 2 Korintus pasal 11 nomor 8. Jemaat-jemaat lain terlaku rampok dengan menerima tunjangan tuh demi tunjangan. Kedua, 2 Korintus pasal 2 nomor 11.
minta dipuji guys. Sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji. Nah, dia berdusta. Roma pasal 3 nomor 7. Tetapi jika kebenaran Theos oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Membela dustanya. Minta upah duniawi. 1 Korintus pasal 9 nomor 11. Jadi jika kamu telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Tuh minta hasil duniawi tuh. Menyamar seperti serigala berbulu domba. 1 Korintus 9:20. Kemudian mengajarkan ajaran kaum pagan. Kisah Para Rasul pasal 17 nomor 28. Mengatakan yang bukan firman Tuhan. 2 Korintus pasal 11 nomor 17. Membatalkan hukum Taurat di Efesus pasal 2 nomor 15. Inilah kelakuan Paulus ketika menjadi rasul. Mana nubuatan dan penggenapannya? Nubuatannya adalah Matius pasal 23 nomor 15. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka, yang ia 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Pertanyaannya, sebutkan satu agama yang berasal dari Farisi, yang agama itu merusak peradaban sepanjang sejarah, yang membunuh orang-orang yang mengaku pengikut Yesus, kecuali Kristen. Mana ada lagi? Ayo. Sebutkan satu agama yang dibawa oleh orang Farisi munafik, yang agamanya agama baru, yang mana agama ini diikuti oleh orang-orang dan orang-orang itu beratus tahun, 500 tahun melakukan inkuisisi, 200 tahun berburu penyihir, kemudian membunuh anak baptis. Sebutkan dia kecuali Katolik dan Kristen. Coba. 500 tahun inkuisisi, 160 tahun berburu penyihir, beratus-ratus tahun genosida, asimilasi paksa, kolonialisme. Maka tunjukkan satu agama yang ciri-cirinya menurut Matius pasal 23 nomor 15. Tunjukkan. Yahudi tidak pernah diajarkan oleh orang Farisi. Yahudi agama yang mengeksklusifkan diri. Islam, nabinya umat Islam bukan keturunan Yahudi dan tidak pernah memakai hukum Taurat, bukan sekte Farisi. Hindu, tidak ada literasi yang mengatakan bahwa Hindu dibawa oleh orang Farisi. Satu-satunya agama yang dibawa oleh orang Farisi di Antioquia adalah agama Kristen. Siapa orang Farisi itu? Bernama Paulus. Farisi munafik, yes. Bantah data saya. Bantah. Matius pasal 7 nomor 15 sampai 18. Nabi palsu itu serigala berbulu domba, tidak mungkin pohon baik menghasilkan buah buruk, begitupun sebaliknya. Siapa yang berpohon buruk yang diakui sebagai berbuah baik di Kristen kecuali Paulus? Matius pasal 24 ayat 24. Nabi palsu itu membawa-bawa nama Yesus. Siapa yang ngajarin agama Yesus? Katanya ajaran Yesus, padahal ajarannya sendiri. Paulus. Sebutkan satu ritual Kristen yang diajarkan oleh Yesus. Semua mengikuti Paulus. Batalkan hukum Taurat, makan babi, makan anjing, tidak bersunat. Semua pengajaran Paulus. Secara esensi mengikuti ajaran Paulus, secara etimologi mengerjakan ajaran Paulus, tapi mengaku pengikut Yesus. Kalian adalah umat itu, umat antikristus. Bantah saya. Apalagi sih? Nila, Islam nggak ada ilmu. Kamu tahu nggak perang Jamal? Kenapa? Bisa nggak sih, Bunda, maafkan aku kesalahanku selama ini yang tidak tertib kalau diskusi ya. Boleh nggak Bunda aku bertanya? Tapi aku diam aja kalau Bunda menjawab. Yang sopan lah. Naik ke sini, cerminkan kalau kamu itu bukan anjing. Naik ke atas malah ngeluh. Kalau mau nanya tentang perang tentang Islam, naik ke atas ini biar Bunda ajarin. Ya. Bukan malah mau ngajarin saya. Orang dalam pelarian kok ngajarin orang yang merdeka independen kayak saya. Ngaku bahwa Tuhan saya Tuhan asli, ini buktinya. Jawab pertanyaan kita juga. Kita lagi nggak butuh penginjilan dari orang yang dalam pelarian. Kalau kita ingin tahu tentang Kristen, kita panggil Pak Budi Asali ke sini.
Kita punya banyak teman pendeta. Apa ini? Belajar dulu perang Karbala, Jamal, Siffin, Irak. Kenapa dengan perang? Kau pikir itu perang salib itu apa? Kau pikir perang dunia pertama, perang dunia kedua itu yang bawa Islam, yang menjajah negara. Nih, kau tengok nih, kalau kau mau diskusi itu kayak aku ini, ya ini kalau kau mau nunjukkan kekejian agama lo ya, aku nggak bilang agama kau, aku bilang nih, kau tengok ini, ya kita pakai data. Kalau Unidiva ini nggak suka Unidiva ini bicara asumsi, ya. Ini kata Juan Cole nih, kau tengok agama yang paling banyak merusak peradaban itu agama apa? Islam atau Kristen? Ini adalah bukti teroris di agama itu bukan Islam. Nih, teman-teman perhatikan ya. Lihat di sini kita translate ke bahasa Indonesia. Teroris dan agama-agama lain. Mari kita lihat teman-teman. Ternyata yang paling banyak membunuh itu adalah agamanya Kristen. Anak-anak Tuhan, guys. Nih. Kill by muslimnya segini, kill by Kristiannya segini. Nih, itu satu data. Terus data selanjutnya nih ya, agama lendir yang paling banyak. Ini ya, yang paling banyak pedo itu di pesantren atau di mana? Kalau mau bicara itu pakai fakta, data, fakta. Ya nih, Komisi Perancis, ada 3.000 pedo di gereja Katolik Perancis. Tuhannya Yesus nih. Kau bilang kakek kan bukan Katolik, Protestan juga sama bejatnya. Aku bisa tunjukkan. Ya, bahkan bapak moyang kau Martin Luther yang mengatakan Yesus itu berzina 3 kali. Mari kita lihat teman-teman, kejahatan mana ya? Ini nih. Kita lihat nih ya. Mereka ini kalau kita kasih data, mereka tuh takut lihat data kita, karena mereka itu adalah orang-orang yang ini teman-teman ya, mana ya, bahkan teman-teman ya, saking mengerikannya nih, saking mengerikannya teman-teman, nih ini yang paling parah nih. Tuhannya juga adalah Yesus juga korban pelecehan SKS ketika disalib tuh. Kayak gini yang mau menyelamatkan kita nih. Gimana coba nggak banyak anak kecil kena korban pelecehan? Orang Tuhannya juga pernah dilecehkan. Gimana mau minta tolong itu sama Tuhan? Tuhan yang pernah dilecehkan kok. Makanya si Alda ini kayaknya mentalnya kena gara-gara dia pernah dilecehkan. Kayaknya si Alda ini dulu pernah diperkodok dulu. Gitu. Gimana mau nggak anak-anak kecil dilecehkan di gereja? Kalau memang Tuhan kalian itu Tuhan yang benar, kenapa ketika Paulus mau membunuh orang lain didatangin, anak kecil pantatnya mau dilobangin, kenapa Tuhan kalian berdiam diri? Kenapa Tuhan kalian tidak menyelamatkan anak-anak kecil yang pantatnya dilobangin sama pastor gereja kalian? Bukankah itu rumah Tuhan kalian? Kemana Tuhan kalian waktu perang dunia pertama? Kemana Tuhan kalian waktu perang dunia kedua? Kenapa malah Tuhan kalian kok ngedatangin si Fatimah Sedekah, Sopi Kutul, si Kace, si Yani pakai kolor katanya? Kenapa Tuhan kalian itu mendatangi orang-orang yang tidak berguna buat peradaban? Kenapa bukan malah mendatangi Hawking dikristenkan? Kenapa tidak mendatangi Einstein dikristenkan? Kalau memang Tuhan kalian itu Tuhan yang betul, bukankah Tuhan kalian itu bisa turun naik untuk mengkristenkan orang lain seperti dia mengkristenkan Paulus? Kemana dia waktu perang dunia pertama? Kemana dia waktu perang dunia kedua? Kemana dia waktu kemana dia waktu si kiamat di Tusbol sama si Joseph? Kemana dia Tuhan yang turun naik itu? Gordon, komentarnya jangan gitu. Nanti mereka menghujat yang sama. Aku bisukan, aku harus adil ya. Kalau ada yang menghujat Nabi Muhammad, aku bisukan yang menghujat Yesus. Kita Islam, Bu. 65% penarik Nobel itu adalah Kristen. Oke, ini ya peraih Nobel ya kiamat ya nih.
Seneng aku kalau kiamat nih men-typing di bawah. Ini dia. Peraih Nobel ya. Peraih Nobel teman-teman. Mari kita tunjukkan peraih Nobel. Aduh mak, peraih Nobel kau percaya. Nih. Kita lihat peraih Nobel ya. Mana dia? Ini dia. Kau bawa-bawa peraih Nobel di sini. Peraih Nobel ya, kau bangga dengan orang peraih Nobel ya. Mari kita tunjukkan peraih Nobelmu itu. Ya, kalau kami mah seneng-seneng aja nih. Nih, teman-teman perhatikan ya. Inilah kenapa kita tidak peduli dengan peraih Nobel. Kenapa? Karena ini ceriman teman. Nih, ini faktanya. Ini nih, gara-gara percaya sama peraih Nobel, pantat anak kecil dilobangin. Nih. Penerima Nobel Perdamaian Uskup Belo dituduh lakukan pelecehan seksual. Vatikan akui sudah beri sanksi. Vatikan akui sudah beri sanksi, artinya itu bukan tuduhan lagi. Ini peraih Nobel nih. Ini Tuhannya Yesus nih. Siapa Tuhannya? Tuhannya adalah orang yang pernah dilecehkan ini. Tuhannya adalah orang yang pernah dilecehkan secara seksual ini. Siapa dia? Si Uskup Belo, namanya peraih Nobel. Nih peraih Nobel. Peraih Nobel perdamaian ini sudah diberi sanksi sama Vatikan. Tusbol cing. Pantat orang dilobangin cing. Ini orangnya cing. Ya. Siapa Tuhannya ini? Satu Tuhan sama kiamat. Sama-sama manusia yang pernah dilecehkan. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna ad-dina inda Allah al-Islam.